Ya, kepada Ibu Aziza SPD MPD CIP disilahkan. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Nandang SAP MAP selaku pembimbing Himpunan Program Studi Kewirausahaan ASEP. Kemudian yang terhormat juga kepada Ketua Panitia Pelaksana ASEP PES. Yang terhormat juga kepada Presiden Himpunan Program Studi. Selamat pagi teman-teman semuanya, pada panitia yang pada pagi hari ini meluangkan banyak sekali waktu, tenaga, dan pikirannya untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Selamat datang juga kepada para peserta kegiatan webinar dan bisnis plan pada pagi hari ini. Tadi juga saya sempat lihat pematerinya sudah datang ya. Ada Syarif, terima kasih Syarif sudah meluangkan waktunya untuk mengisi pada kegiatan acara pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat kehadiratnya gitu kan ya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua bisa kumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Hari ini merupakan kegiatan webinar ya, dan perkumpulan untuk bisnis plan, untuk pengajuan untuk bisnis plan, lomba bisnis plan ini gitu ya, dan itu merupakan rangkaian daripada program ASEP PES yang nantinya akan terlaksana untuk final kegiatannya itu adalah pada tanggal 10 dan tanggal 12 Desember kalau tidak salah ya. Nah, mungkin terkait dengan tema ya pada ASEP PES kali ini, temanya tuh terkait dengan kreativitas ya, kreativitas anak muda ya. Youth creativity ya. Nah, jadi memang teman-teman semuanya ya, terkait dengan kreativitas, kalau misalnya kita bandingkan ya kreativitas pada anak kecil gitu kan ya, itu kan dilihat gitu ya daripada kreativitasnya seperti apa. Tapi kalau misalnya sekarang kan teman-teman sudah pada tahapan yang mulai masuk gitu ya pada dewasa muda, kreativitas di sini itu berkaitan juga dengan teman-teman, apakah teman-teman punya keahlian, punya kelebihan gitu kan ya, motivasi dalam diri dan keterampilan yang memang menyertai diri teman-teman dalam berkembang gitu ya. Kita tahu ya teman-teman semuanya, seorang itu akan sama kan ya perkembangannya gitu ya. Perkembangannya sama, makanannya kan sama gitu kan ya. Teman-teman sekolahnya sama, menempuh pendidikan yang sama, tapi nantinya itu yang akan membedakan teman-teman itu adalah bagaimana teman-teman punya kelebihan ya dibandingkan dengan orang lain ya. Nah, itu pun bisa dikatakan sebagai kreativitas teman-teman. Bagaimana teman-teman gitu kan ya menghasilkan kreativitas dalam pemecahan masalah gitu kan ya. Itu pun bagian daripada kreativitas. Jadi mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini gitu kan ya, itu menambah pengetahuan teman-teman gitu kan ya, menambah pengalaman teman-teman bagaimana sih sebetulnya menjadi seorang yang berkreatif itu gitu kan ya. Kreatif itu memang identiknya gitu ya, ada berbeda dengan orang lain gitu ya. Tapi mungkin harus ada batasan juga kan ya. Berbeda dengan orang lain itu kan tetap harus bisa diterima dengan umum gitu ya. Harus bisa diterima oleh halayak sekitar juga gitu kan ya. Nah, jadi memang di sini dengan tema bagaimana menjadikan kreativitas gitu kan ya, untuk kreativitas untuk menjadi masuk ke dunia dewasa gitu kan, yang lainnya itu pun berkaitan dengan bagaimana teman-teman mencari pengalaman, mencari pengetahuan untuk mendukung pencapaian kreativitas tersebut begitu ya. Jadi teman-teman saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan untuk webinar dan acara-acara lainnya yang menyertai pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kelancaran, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mungkin dari saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Azizah SPD MPD CIPI yang telah menyampaikan sambutannya.
Alhamdulillah seluruh rangkaian pembukaan telah selesai. Namun sebelum diakhiri mohon izin untuk teman-teman kita dokumentasi terlebih dahulu. Bapak, Ibu kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Untuk panitia apakah sudah siap mendokumentasikan? Bagaimana untuk panitia sudah siap mendokumentasikan? Mungkin sambil menunggu, boleh teman-teman yang belum on cam, kita on cam sama-sama terlebih dahulu ya untuk dokumentasi. Bagaimana untuk panitia sudah siap? Kalau sudah siap, boleh konfirmasi terlebih dahulu. Siap, Teh. Siap. Izin untuk dipimpin ya. Berikan senyum terbaiknya teman-teman. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi ya untuk panitia. Iya, boleh. 1, 2, 3. Oke, udah, Teh. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengabadikan momen kali ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Aziza dan Pak Nandang yang sudah berkenan hadir di acara pembukaan kali ini. Barangkali Bapak dan Ibu ada kegiatan lain, boleh untuk melanjutkan aktivitasnya. Kalaupun masih mau stay di sini mengikuti kegiatan ini, boleh dipersilakan Pak Ali. Baik, saya mohon izin live ya. Boleh Bapak. Bapak. Atur nuhun. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah teman-teman barusannya sudah selesai rangkaian pembukaannya. Alhamdulillah teman-teman ini sepertinya sudah tidak sabar lagi ya menunggu supaya cepet nih, jangan banyak basa-basi, cepet nih kita ke kegiatan intinya, kegiatan pemateriannya. Ya oke, siap, kita akan segera mulai ya untuk pemateriannya. Tapi nanti ketika pematerian tidak akan dipandu oleh kita nih, tapi akan dipandu oleh moderator kita untuk pematerian 1 dan 2. Oh ya, gambaran sedikit untuk pematerian akan ada 2 pematerian dan akan dimoderatori oleh moderator yang sama. Siapa nih Kak Lilis moderatornya? Oke, tapi sebelum kita mengenalkan moderator, kita mungkin akan sedikit menggambarkan bagaimana sih pematerian pada hari ini. Pematerian kali ini akan membahas tentang ide bisnis yang cocok bagi pelajar maupun mahasiswa, mulai dari langkah awal yang harus diperhatikan, dari mulai modal usaha sampai cara kita mengelola bisnis yang kita jalani sehingga bisa mencapai atau keuntungan yang ingin kita dapatkan gitu. Nah, pada kali ini akan dimoderatori oleh perempuan cantik nih. Untuk teman panitia boleh share screen CV-nya? Oke. Moderator kali ini akan dimoderatori oleh Teh Salsadina Aisyah. Nah, Teh Salsa ini masih kuliah ya di Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2020 sampai sekarang. Dan organisasi atau pengalaman organisasinya ini luar biasa sekali. Beliau merupakan presiden komisioner di ASET nih. ASET itu kan yang mengadakan webinar ini ya. Jadi beliau merupakan presiden komisionernya nih. Lalu Teh Salsa ini juga merupakan staff of Advocacy and Public Relation Division di Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia Badan Pengurus Wilayah Jawa Barat. Lalu menjadi sekretaris di Kopma UPI Tasikmalaya dan lain sebagainya. Dan untuk pencapaiannya sendiri, beliau ini mendapat beasiswa karya Salemba 4, lalu Pilmapres Program Studi Kewirausahaan
lalu ada juga kampus merdeka dan lain sebagainya. Dan luar biasa kali ya untuk pencapaiannya. Lalu untuk pengalaman voluntary dan internship-nya juga luar biasa ya. Ada di ruang telisik, lalu ada bantu jajan dan lain sebagainya. Mungkin kita sapa-sapa dulu, Teh Salsa, apakah sudah ada di Zoom ini? Halo, Teh Lilis juga Teh Alfi. Halo, Teh Salsa, gimana? Udah siap untuk memoderatori pada kegiatan hari ini? Insya Allah siap lah ya. Kan tadi udah dibantu nih sama Tete MC yang cantik. Oke. Baik, alhamdulillah kalau misalkan udah siap nih Teh Salsa untuk jadi moderator kita kali ini ya. Next teman-teman udah kenal sama Teh Salsanya. Selanjutnya supaya tidak lama-lama lagi kepada Teh Salsa disilakan untuk memandu pematerian. Oke, baik, terima kasih banyak Teh Lilis juga Teh Alfi yang sudah memandu kegiatan dari tadi ya, dari awal pembukaan sampai sekarang nih kita udah mau pematerian yang wah, luar biasa banget nih bakal kita dapetin. Dia kayaknya bukan cuma bisa kita aplikasikan ke bisnis plan, lomba bisnis plan aja, tapi juga bisa kita aplikasikan ke kegiatan sehari-hari, apalagi tentang yang tadi sempat dibahas nih sama Teteh MC, yaitu tentang creative planner. Halo teman-teman semua, kenalin aku Salsadina Aisyah atau biasa dipanggil Caca, yang sekarang akan memandu kegiatan pematerian pertama. Mohon maaf sebentar. Oke, terima kasih. Mohon maaf yang tadi ya teman-teman, kegiatan pematerian pertama ini akan ada pematerian yang keren banget nih dari lulusan terbaik di program studi kewirausahaan yang baru diwisuda kemarin, yaitu di gelombang 3, dan juga dari selaku owner Kintamani Bakery. Nah, beliau ini merupakan salah satu lulusan program studi kewirausahaan yang bernama Kang Muhammad Syarif Hidayatullah. Beliau ini sebagai kurikulum development di Foodies. Foodies ini adalah satu-satunya atau bukan satu-satunya perusahaan pertama yang yang bergelut di bidang F&B edutech di Indonesia. Nah, sebelum aku bacain lebih lanjut, mau sapa-sapa dulu. Halo Kang Syarif. Halo Salsa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Akang gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jelas ya suaranya ya? Masuk. Halo Kang? Iya. Oke. Lagi di mana Kang sekarang? Oh iya, sekarang di Bandung posisinya. Oh di Bandung. Ini Akang foodiesnya juga di Bandung ya? Iya atau? Ya oke. Betul. Oke, izin Caca bacain lagi ya Kang, Yes. lebih lanjutnya. Kak Syarif ini juga pernah jadi marketing strategi di Abnormal Dago juga di Bandung. Terus juga di marketing strategi di Nasi Padang Tanah Rantau, dan juga selaku business consultant and founder di Kintamani Bakery. Juga sebagai co-founder Hima Kewirausahaan Aset UPI nih yang mengadakan kegiatan pada hari ini. Jadi teman-teman nanti tentunya bakal dapat ilmu yang sangat luar biasa sekali ya, jangan dilewatkan. Buat teman-teman semua jangan lupa on cam. Terus juga kalau misalnya teman-teman mau lebih dekat nih sama Kang Syarif lewat medsosnya, tuh ada di sebelah kiri bawah Instagramnya, emailnya, dan juga WhatsApp-nya. Nah, untuk teman-teman boleh langsung on cam aja, siapin alat tulisnya, catat hal-hal yang penting, karena setelah ini akan ada pematerian langsung nih dari Kak Syarif, yang keren banget ya. Kapan lagi kita dapat pematerian walaupun secara virtual, makanya teman-teman ayo kita on cam semuanya biar kita bisa kelihatan nih muka-mukanya gitu. Kayak gitu. Oke, boleh tolong diturunkan share screen-nya? Oke, buat teman-teman semua, boleh tolong kasih reaction dong, udah siap belum dengerin pematerian hari ini? Kan kita bisa pakai reaction. Oke, tidak ada respon. Atau sinyalku? Masuknya sinyalku. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Kak Syarif gimana, udah siap? Oke, udah siap. Oke, kepada Kak Syarif disilakan. Oh iya, sebentar. Untuk teman-teman jangan lupa nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh dipegang dulu karena nanti bakal ada hadiah untuk peserta teraktif dan juga pertanyaan terbaik gitu, penanya terbaik. Oke, kepada Kak Syarif disilakan.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Wah, senang banget bisa sharing-sharing lagi di kesempatan hari ini sama teman-teman semua. Dan pastinya saya bakal sharing-sharing tentang pengalaman. Dan juga karena ini berhubungan dengan teman-teman yang ingin berlomba di business plan competition. Nah, ini di sini saya bakal kasih tips and triknya ketika teman-teman mau menjalankan bisnis. Tapi saya di sini bakal sharing banyaknya dengan perspektif bisnis kuliner karena memang bidang yang saya geluti, pertama bisnis yang saya punya itu adalah bidang bisnis kuliner dan juga kebetulan saya sedang bekerja menjadi kurikulum development di Foodies, di mana Foodies ini satu-satunya edutech yang bergerak untuk mengedukasi pebisnis kuliner di Indonesia. Sebelumnya saya minta izin untuk share screen ya untuk panitia. Bisa di enable dulu untuk share screen-nya. Panitia bisa dibantu untuk oke, thank you. Saya izin share screen. Sebentar ya. Oke. Salsa udah kelihatan share screen-nya? Udah kelihatan, Kak. Oke. Saya mulai ya. Nah, di sini saya bakal banyak sharing melalui perspektif bisnis kuliner, tapi tenang aja teman-teman. Teman-teman bisa mengaplikasikan fundamental-fundamental ini untuk ke bisnis-bisnis yang lain. Kenapa saya pilih bisnis kuliner? Kenapa? Karena biasanya nih teman-teman, dari berdasarkan pengalaman, biasanya kalau ada kompetisi tentang bisnis plan atau mungkin ada tugas dari kampus atau dari sekolah tentang bisnis atau tentang berwirausaha, biasanya bisnis yang paling mudah untuk teman-teman jalankan itu adalah bisnis kuliner. Makanya di sini mudah-mudahan nih teman-teman bisa dapat banyak exposure di sini. Dan juga di sini perspektifnya untuk mahasiswa dan juga pelajar ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang di sini masih SMA atau yang ya SMA ingin lanjut ke kuliah, teman-teman peserta yang ingin daftarkan lomba, ini bisa menggunakan perspektif ini juga karena kurang lebih pemateriannya akan sama. Tapi nanti saya akan bantu untuk mengadjust bahasanya supaya teman-teman juga bisa paham. Oke, mungkin tadi teman-teman udah sedikit banyak dikenalkan profil saya dari Kak Salsa. Ya betul tadi saya juga memiliki bisnis kuliner yaitu Kintamani Bakery and Cafe yang ada di Kota Bekasi. Tapi sekarang di Kintamani saya lebih banyak untuk menjadi konsultannya gitu, terutama dalam bidang marketing. Untuk per hari ini saya aktif menjadi kurikulum development di foodies.id. Yaitu the first F&B edutech in Indonesia, di mana kita punya mimpi untuk mengedukasi pebisnis kuliner di seluruh Indonesia supaya ke depannya nanti semakin banyak orang yang terbantu dan terangkat secara ekonominya melalui bisnis kuliner. Dan nanti saya bakal sharing kenapa bisnis kuliner itu menjadi bisnis yang menarik. Lalu saya juga sekarang aktif menjadi marketing strategi di Abnormal, khususnya di cabang yang ada di Dago. Terus juga saya juga pernah menjadi marketing strategi di Nasi Padang Tanah Rantau yang ada di Bandung. Lalu saya juga alhamdulillah lulusan S1 Prodi Kewirausahaan Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu saya juga co-founder dari Hima Kewirausahaan Aset. Mungkin teman-teman kalau mau diskusi lebih lanjut di sosial media saya, ini saya juga udah share di sini untuk teman-teman, saya berikan akses untuk kita diskusi di sosial media, terutama dalam hal berbisnis kuliner. Oke, kita masuk ke materi ya. Kenapa saya dari tadi bilang bisnis kuliner itu ya salah satu bisnis yang paling gampang banget untuk dibuka di Indonesia. Dan di sini terlihat dari datanya, ini saya ambil dari data Alpha JWC, itu venture capital, di mana spending atau biaya yang dikeluarkan dari tiap orang, di mana sampai tahun 2025 itu tumbuh sebanyak 7,1% secara cagar atau tingkat pertumbuhan per tahunnya selama 5 tahun. Di mana nanti teman-teman?
di 2025 itu angka spendingnya itu bisa mencapai, ini di Indonesia aja ya, 1.098 triliun. Bayangkan teman-teman, angka perputaran uang di bisnis kuliner itu sangat besar, sampai 1.000 triliun. Kalau teman-teman bisa mengkonversi 0,001 aja itu udah gede banget sebenarnya. Udah bisa, udah mungkin 100 juta gitu ya. Dan itu menjadi salah satu data di mana bisnis kuliner ini sampai 2025 itu akan terus tumbuh dan juga terus menjadi peluang bisnis yang oke banget untuk teman-teman lakukan. Itu perspektif dari bisnis kuliner. Makanya tadi yang saya bilang, biasanya bisnis kuliner adalah bisnis yang paling sering dijadiin istilahnya kalau kompetisi bisnis plan, akhirnya bikin idenya bisnis kuliner. Atau lagi ada tugas nih dari sekolahnya, biasanya ada di pelajaran kewirausahaan, biasanya bikin bisnisnya kuliner. Kenapa? Karena gampang banget dibuatnya. Plus, bisnis kuliner itu peluangnya gede banget. Ditambah, kenapa? Bisnis kuliner itu adalah bisnis yang gak lekang sama waktu. Karena setiap hari orang butuh makan, mau dari makan pagi, makan siang, makan malam, itu udah ada jenis-jenis kulinernya sendiri. Misalnya makan pagi, kita bisa bisnis bubur kalau kita mau cari untuk makan pagi. Kalau makan siang banyak kayak nasi Padang, terus juga nasi warteg. Terus mau makan malam lebih sama aja, banyak juga ada nasi goreng. Terus juga malam-malam apa tuh, banyak tuh cemilan-cemilan kayak martabak. Terus juga cemilan-cemilan keripik-keripik itu juga masuk ke dalam bisnis kuliner. Sehingga bisnis kuliner ini punya peluang dan mudah banget dibuka. Tapi teman-teman, bisnis kuliner itu juga salah satu bisnis yang gampang dibukanya, tapi gampang ditutupnya sendiri. Terutama buat mahasiswa nih yang ini pengalaman dari pengalaman saya ya, ketemu mahasiswa atau pelajar yang mau berbisnis kuliner. Pertama, biasanya mereka itu bingung mau mulainya dari mana. Saya bingung nih, nggak punya ide mau jualan apa. Terus ada yang mau mulai, ya udah mulai aja dulu, nggak pakai ilmu, nggak belajar dulu jalanin bisnis kuliner itu seperti apa. Terus biasanya nih, ini jadi problem banget buat pelajar sama mahasiswa. Biasanya mereka nggak bisa bagi waktu antara belajar sama jualan ditambah produksinya. Nah itu biasanya jadi problem di situ. Terus biasanya karena nggak punya tim, nggak punya partner, biasanya semuanya dikerjain sendiri, mulai dari produksi, mulai dari jualannya ke kelas-kelas, atau jualan di kampus, buka booth, atau di sekolah. Terus juga produksinya sendiri, terus juga marketingnya sendiri, semuanya pokoknya sendiri. Jadi CEO, Chief Everything Officer, jadi semuanya kerjain sama satu orang. Nah itu jadi masalah dan penyebab kenapa bisa gagal. Terus jualannya susah laku, ujung-ujungnya dimakan sendiri. Wah ini udah jadi pengalaman banget. Mungkin buat kakak-kakaknya nih mahasiswa biasanya yang udah jalanin bisnis kuliner, kalau sisa itu biasanya untuk dimakan sendiri sama timnya. Terus ada lagi satu masalah nih, ini mungkin lebih advance lagi. Udah jualan, tapi kok nggak ada untungnya gitu. Padahal laku gitu, tiap kali open PO, tiap kali ada event jualan. Tapi pasti itu untungnya nggak ada. Nah ini jadi masalah kenapa bisnisnya bisa gagal. Akhirnya modalnya habis. Udah nggak laku, dimakan sendiri, terus juga udah dijual, tapi nggak ada untungnya. Nah ini kenapa? Ini adalah masalah-masalah dan kegagalan buat pelajar dan mahasiswa yang berbisnis umum ataupun berbisnis kuliner, biasanya kayak gini. Nah, di sini saya bakal ngejawab nih. Dari permasalahan-permasalahan itu, ada 9 hal yang perlu teman-teman perhatikan terlebih dahulu ketika teman-teman mau bermulai bisnis. Entah itu bisnisnya non-kuliner ataupun kuliner. Di sini secara fundamental akan kurang lebih akan sama. Tapi di sini saya akan banyak memberikan tentang melalui perspektif bisnis kuliner. Yang pertama, nih saya bacain dulu satu-satu. Yang harus teman-teman perhatikan adalah setting business goal. Nah, ntar saya jelasin bisnis goal itu gimana bentuknya. Yang kedua, teman-teman harus bisa mempertimbangkan skala prioritas antara pembagian waktu, tenaga, dan pikiran. Yang ketiga, yaitu menentukan target market. Nah, ini biasanya jadi problem juga nih kalau nggak dilakuin. Yang keempat, pilih produk yang sesuai. Yang kelima, bila berpartner, pastikan pembagian tugas. Nah, ini kalau berpartner gimana nih caranya? Yang keenam, strategi
marketing. Strategi marketing gimana? Strategi marketingnya gimana sih? Apa cuma sekedar buka akun Instagram aja udah cukup atau gimana? Nah, nanti saya akan bahas dalam perspektif pelajar dan mahasiswa. Yang ketujuh, aktif di seminar untuk dapat ilmu. Yang kedelapan, ladang permodalan. Nah, ini kira-kira nih, ini suka banyak pertanyaan, Kak, aku mau bisnis tapi modalnya dari mana ya? Nah, di sini saya bakal kasih banyak ladang permodalan yang bisa teman-teman dapetin untuk berbisnis. Yang kesembilan, ini penting, walaupun susah tapi penting banget untuk teman-teman pelajari, yaitu mau belajar ilmu finance. Itu penting banget. Kenapa? Nanti saya bakal jelasin di akhir. Oke. Plus ya teman-teman, nanti saya bakal ngasih ide-ide bisnis kuliner untuk mahasiswa, dan kekurangan dan kelebihannya nanti teman-teman bisa pakai ini ketika teman-teman mau benar-benar berbisnis ataupun teman-teman mau menggunakan ini sebagai ide bisnis teman-teman di kompetisi kali ini. Kita bahas yang pertama, setting business goal. Nah, di sini ada sebuah quotes yang menurut saya bagus banget. You cannot manage what you don't measure. Measure itu perhitungkan. Kamu itu nggak akan bisa memanage sesuatu, mengelola sesuatu hal yang kamu nggak bisa perhitungkan. Sebenarnya itu seperti apa? Nah, konteksnya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Sering nih banyak teman-teman pelajar atau teman-teman mahasiswa yang mau berbisnis itu ya udahlah, saya mau bisnis jalanin aja. Tapi nggak disetting nih. Bisnisnya mau sejauh apa, berapa waktunya, terus pencapaiannya mau seberapa, berapa uang yang mau didapetin, itu biasanya nggak dipikirin. Nggak dipikirin apakah bisnisnya itu mau jangka panjang atau jangka pendek, atau semasa kuliah aja, atau semasa belajar aja untuk mencari uang jajan tambahan, atau mau jangka panjang sampai bisnis ini jadi besar. Biasanya itu nggak dipikirin di awal. Plus, nah ini nih yang menjadi problem utama. Nggak setting angka. Mau dapatnya berapa, teman-teman. Ya udahlah, saya mah jualan aja, Kak. Yang penting habis, mau dapat berapa aja. Itu pendekatan yang kurang tepat menurut saya. Kenapa? Karena kita nggak bisa menghitung aktivitas berbisnis kita pada waktu itu berhasil atau enggak. Kalau nggak ada angka yang ingin dicapainya berapa, targetnya berapa. Di sini saya bakal ngasih sebuah tips. Sebenarnya ini banyak dibahas di tempat lain, yaitu membuat bisnis goal itu harus SMART. SMART itu adalah singkatan dari spesifik. Spesifik itu harus jelas, signifikan, dan juga simple gitu. Gimana goals-nya? Apakah itu bentuknya uang? Oh iya, saya mau mendapatkan 5 juta. Nah itu spesifik kan, jelas gitu. Measurable, bisa dihitung. 5 juta ini dapatnya dari mana? Itu harus bisa dihitung. Jangan ngide-ngide gitu. Misalnya kita cuma jual produk yang nggak sebegitu banyak, tapi pengennya 5 juta, itu nggak bisa dihitung. Plus berhubungan sama yang kedua, attainable. Harus istilahnya realistis terhadap uang yang kita tentukan itu harusnya dapatnya dari mana. Plus relevan. Relevan itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Resultnya gimana, orientasinya gimana, resource yang kita punya gimana. Jadi harus relevan. Jangan sampai bikin bisnis goal itu ngada-ngada, nggak sesuai dengan yang kemampuan kita, nggak sesuai dengan harapan yang ingin kita capai, plus sama planning yang ingin kita setting. Jangan sampai kayak gitu. Yang terakhir, time base. Kita harus tentukan bisnis ini mau jangka panjang atau jangka pendek. 5 juta itu mau kita capai dalam waktu berapa lama? Apakah mau bulan depan dapat 5 juta? Atau kita step by step, naik 3 juta dulu, 4 juta dulu, baru 5 juta dulu. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang mau memulai bisnis harus benar-benar dipikirin bisnis goalnya itu gimana. Saya bakal kasih contohnya. Oh ini biasanya juga nanya, Kak, aku bingung nih mau setting bisnis goal, aku bingung angkanya berapa. Nah ini saya bakal kasih, kalau untuk perspektif pelajar dan mahasiswa ada 4 perspektif. Misalnya, saya mau bisnis untuk kebutuhan bulanan saya, misalnya teman-teman yang makan, atau kos, atau bayar sekolah, bayar SPP, bayar UKT, bisa itu yang jadi patokan bisnis goalnya teman-teman. Misalnya, saya mau ngebantu orang tua gitu, orang tua udah cukup bayarin UKT saya aja, makan, kos, segala macam itu saya nanggung sendiri. Ketahuan tuh teman-teman jabarkan per bulan pengeluaran berapa, itu bisa disetting jadi bisnis goal teman-teman. Atau orang tua yang ngasih
uang bulanan tapi SPP, UKT itu saya yang bayar. Nah, itu bisa disetting jadi bisnis goal teman-teman. Terus bisa uang jajan tambahan di luar bulanan ya, bulanan pokok ya. Oh, saya mau uang jajan tambahannya 2 juta, 3 juta sebulan. Nah, itu bisa teman-teman setting jadi bisnis goal teman-teman. Uang kuliah juga tadi itu bisa dipakai. Atau teman-teman punya impian investasi. Oke, Kak, saya mau pengen beli reksadana tiap bulan 500.000, itu bisa disetting jadi bisnis goal teman-teman. Jadi bisnis itu menghasilkan investasi ke depannya untuk teman-teman tabung di masa depan. Itu juga bisa jadi acuan-acuan ketika teman-teman mau setting bisnis goal angkanya berapa. Kalau teman-teman bingung, bisa dengan cara lain juga, mungkin dengan variabel-variabel lain. Tapi dalam perspektif pelajaran mahasiswa, saya kasih saran 4 hal ini. Tapi teman-teman bisa kombinasikan. Oh, saya mau semuanya, Kak. Mau uang bulanan, makan sama kos, uang jajan tambahan, mau uang kuliah, mau investasi juga. Wah, itu tinggal teman-teman jumlahin aja. Kira-kira bisnis goal-nya teman-teman mau capai angkanya berapa. Itu kalau individu. Kalau misalnya setim ya tinggal teman-teman gabungkan. Bisnis goal teman-teman setim itu mau seberapa dapatnya. Nah, bisnis goal itu juga akan memudahkan teman-teman ketika teman-teman ingin merencanakan bisnis plan. Kenapa? Karena angkanya sudah jelas yang ingin dicapai berapa. Contohnya seperti ini. Oh, Kak, saya mau dapat omset. Ingat ya, ini omset ya, bukan profit ya. Omset itu masih ada variabel cost-nya, masih ada modalnya yang belum dikurangi. Tapi ini kita perspektifnya omset. Kak, saya mau dapat omset 5 juta per bulan. Oke, 5 juta per bulan. Berarti kalau 5 juta per bulan, 1 bulan 30 hari, sehari itu teman-teman harus menghasilkan sales atau penjualan sebanyak 166 sekian-sekian. Atau kita buletin jadi 170.000. Nah, teman-teman kalau belum tahu bisnisnya mau apa, teman-teman bisa mikir, kira-kira bisnis apa yang sehari itu bisa ngasilin 170.000, atau teman-teman juga bisa mikir kayak gini, oh kira-kira 170.000 ini daya belinya di sekolah saya itu 5.000 nih, bisa pakai buat jualan snack kalau 5.000 masuk nih harganya. Oke, teman-teman jadi acuan aja itu, si snacknya 5.000. Jadi 170.000 dibagi 5.000, harga snack satuannya, berarti teman-teman harus menjual 34 piece per hari. Di mana itu jadi kita kunci tuh angkanya. Angka harganya 5.000 kita kunci, angka 34 piece-nya kita kunci, 170.000 target sales hariannya kita kunci untuk mendapatkan omset 5 juta per bulan. Itu kita kunci angka-angkanya. Karena udah jelas nih bisnis goalnya mau berapa. Barulah teman-teman rencanain marketingnya. Kira-kira buat ngehasilin penjualan 34 piece per hari, marketingnya gimana ya? Apa saya pakai sosial media? Apa saya jualan langsung ke kelas-kelas? Apa saya titip di ibu kantin? Apa saya buka outlet? Apa itu bisa disentuhin. 34 piece per hari itu berarti butuh outlet yang seperti apa? Misalnya kalau 34 piece itu berupa minuman. Kira-kira minumannya butuh seat capacity atau enggak ya untuk 34 piece per hari laku? Oh, misalnya ada istilahnya namanya turnover konsumen atau perputaran konsumen. Durasi saya jualan itu sekitar 4 jam. Berarti kayaknya perputaran konsumennya harusnya cepat. Oh, berarti nggak usah pakai seat capacity. Kalau misalnya orang duduk kelamaan, ntar yang mau beli nggak cepat gitu. Karena perputarannya lama. Nah, nanti teman-teman bisa, udah berarti ini grab and go aja konsepnya. Orang beli, bungkus, cabut. Orang beli, bungkus, cabut. Biar kekejar 34 piece per hari. Itu dari sisi operationnya. Terus dari sisi marketingnya juga, oh, kalau misalnya saya jualan per kelas, buat dapat 34 piece per hari, saya harus masukin berapa kelas nih? Misalnya total di sekolah saya, kelasnya ada 12. Totalnya itu per kelas itu 20 misalnya. Berarti total ada 240 orang. Saya harus mengkonversi berapa persen dari 240 orang untuk dapetin 34 piece. Nah, itu bisa jadi strategi marketing. Jadi, teman-teman, apapun strategi marketingnya, apapun bentuk strategi operationnya, operation bisnisnya, operasional bisnisnya, kapasitas produksi, penyimpanan, dan lain-lain, harus disandarkan kepada target sales yang teman-teman mau capai dalam harian, dalam bulanan. Di sini, kita udah tahu nih, target sales per bulan kita 5 juta omset. Nah, itu disesuaikan strategi marketingnya. Itulah enaknya kalau teman-teman punya bisnis goal. Jadi teman-teman bisa efektif dan efisien dan nggak pakai feeling untuk membuat rencana. Oke, itu yang pertama ya teman-teman, pembelajaran yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman mau memulai bisnis, start with business goal.
kita bakal bahas yang kedua. So, yang kedua itu adalah teman-teman harus menyadari kalau teman-teman itu adalah mahasiswa dan pelajar. Jadi ada sisi waktu, pikiran, dan tenaga itu teman-teman itu harus teman-teman bagi. Jadi gini teman-teman, banyak orang yang bilang, saya mau bisnis biar bisa atur waktu sefleksibel mungkin. Kelihatannya sih emang begitu, orang yang berbisnis mengatur waktu fleksibel mungkin. Tapi bisnis itu bukan pekerjaan yang 9 to 5. Jam 9 kita mulai bekerja sampai jam 5 sore. Nggak kayak gitu, teman-teman. Tapi bisnis itu adalah pekerjaan yang 24 hours per 7 days. Atau setiap hari akan teman-teman pikirin. Mau tidur nih pikirin, aduh nggak laku lagi hari ini. Aduh besok strategi marketingnya gimana ya biar salesnya tercapai targetnya per hari. Jadi bisnis itu seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman menjadi mahasiswa, teman-teman menjadi pelajar, pertimbangkan nih waktu kuliahnya, waktu sekolahnya, waktu ngerjain tugasnya, waktu organisasinya. Teman-teman harus bisa membuat yang namanya time management. Di mana time management ini teman-teman harus alokasikan. Kapan waktu saya belajar, kapan waktu saya kuliah, terus kapan waktu saya ngerjain tugas, kapan waktu saya berorganisasi, dan kapan waktu saya bisa berbisnis. Sehingga kalau teman-teman tahu, saya sehari itu bisa mikirin bisnis saya itu sekitar 4 jam, Kak. Nah, teman-teman pilih nih bisnis model yang nggak terlalu menyita banyak waktu, tenaga, dan pikiran. Fokusnya ke simplicity proses. Jangan yang terlalu ruwet, jangan yang terlalu jelimet model bisnisnya. Dimana contohnya yang teman-teman harus bangun subuh untuk belanja ke pasar, terus teman-teman harus ngeproses pagi-pagi untuk jualan di malamnya. Nah, teman-teman harus cut bagian-bagian yang itu membutuhkan waktu, tenaga, pikiran terlalu banyak dan nabrak sama urusan belajarnya. Gitu, teman-teman. Plus, teman-teman harus bikin skala prioritas sama time management. Ketika, ternyata nabrak nih, mana yang harus diprioritasin. Pesan dari saya, jangan sampai mengorbankan waktu kuliah atau waktu belajar, teman-teman. Yang pasti, tadi kuncinya ya, fokus to simplicity process. Nanti bakal saya jelasin di pembahasan produk. Oke, itu tadi kita udah ngomongin 2 hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika mau memulai bisnis. Yang ketiga, itu menentukan target market. Jadi gini teman-teman, banyak nih pengalaman saya tanya ke pebisnis, siapa sih target marketnya? Langsung jawabannya gini, saya mah siapa aja deh, yang penting mau beli produk saya. Itu keliru menurut saya, teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman nggak bisa mengefisiensikan dari budget marketing. Nah, nanti kita bakal bahas juga budget marketingnya. Jadi, teman-teman harus bisa membagi-bagi kelompok mana target market yang mau saya deliver produk saya. Dan juga nanti target market saya maunya apa. Jadi, 2 sisi itu harus teman-teman penuhin. Caranya gimana? Ada 2 sebenarnya. Pendekatan yang bisa kita gunakan ketika kita memilih target market. Yaitu kitanya yang memilih, saya mau target marketnya ibu-ibu aja. Baru nanti teman-teman profiling setelah target marketnya teman-teman pilih. Atau pendekatan kedua, saya sekarang di kampus. Kelihatannya market saya tuh yang peluangnya paling besar itu mahasiswa deh. Udah saya mahasiswa deh, karena peluangnya gede banget. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Dua-dua ini bisa teman-teman lakukan target market. Kita yang milih mau target marketnya siapa. Yang kedua, kita melihat peluang di sekitar kita. Target marketnya yang paling potensial itu siapa? Entah itu dari sisi kita sekarang tinggal di mana, atau kita sekolah di mana. Nah, itu kita tentuin tuh target marketnya siapa. Lalu, kita harus mengenal target market kita itu gimana. Sebenarnya di sini ada 4 pendekatan, tapi saya pakai 2 aja supaya lebih simpel. Yaitu dari sisi demografis. Demografis itu usia, gender, cewek cowok, SIS, social economic status, bisa dari sisi daya belinya berapa. Kayaknya kalau di UPI kampus Tasikmalaya tuh spending money-nya atau biaya konsumsinya anak-anak itu sekitar 12 sampai 15 ribu. Nah, itu bisa jadi acuan tuh ketika teman-teman mau setting pricing atau harga produknya. Teman mengenali target market, teman-teman bisa
mendeliver apa yang target marketnya butuhkan. Psikografisnya, behaviornya, kira-kira kebiasaan mereka itu gimana sih, habitnya mereka itu gimana sih? Atau, oh sekarang nih anak-anak mahasiswa trennya lagi suka K-pop nih. Nah, itu bisa jadi kata kunci. Jadi teman-teman harus kumpulin sebanyak-banyaknya hal-hal yang berorientasi sama target marketnya teman-teman. Yang penting disesuaikan dari sisi demografis dan psikografis. Yang penting harus clear. Terus juga FOMO ini lagi tren banget nih, ngomongin tentang orang-orang lagi suka ini, misalnya nih sekarang lagi ngetren itu salah satunya konser musik ya. Festival musik di mana-mana. Jadi orang termasuk saya ikutan juga gitu. Karena kan udah nggak pandemi, kita udah lama nggak ikut festival musik. Giliran ada festival musik, orang-orang berbondong-bondong untuk nonton gitu. Nah, itu bisa jadi hal-hal yang bisa jadi data, fakta, dan informasi yang teman-teman keep untuk teman-teman merancang strategi bisnis. Nah, setelah teman-teman profiling, mengenali target market, teman-teman buat produk yang sesuai dengan needs, kebutuhan, wants, apa yang mereka inginkan, expectation, apa ekspektasi target market. Plus, nih saya tandain pokoknya. Jangan pakai feeling ketika teman-teman memprofiling target market, terutama dari sisi psikografis ya, behavior, habit, trend, sama FOMO, sama apa yang need, wants, and expectation mereka. Langsung wawancara. Ketika teman-teman udah melihat peluang atau teman-teman memilih target market, datangin langsung wawancara. Apa keinginan mereka, apa kebutuhan mereka, apa ekspektasi mereka terhadap sebuah produk. Jangan teman-teman ngide, kayaknya mereka suka ini deh. Nah, itu salah banget. Kesalahan fatal yang sering terjadi sama pebisnis, kuliner terutama, mahasiswa dan pelajar. Biasanya suka ngide, oh kayaknya mereka sukanya ini deh. Kenapa? Karena saya suka itu juga. Gak gitu teman-teman. Tanyain langsung, wawancara target market secara langsung. Oke, kita lanjut. Yang keempat, nah ini udah dapet nih. Target market maunya apa, butuhnya apa. Terus pilih produk. Pilih produk ini sebenarnya simple. Saya bakal saranin 4 hal ini, terutama buat teman-teman mahasiswa nih biasanya ya. Plus juga pelajar. Pilihlah produk, ini dari sisi kita yang memproduksi ya, yang secara proses produksinya mudah, simple. Ada beberapa contoh, mohon maaf nggak saya masukin, nanti bakal saya coba sharing mungkin ya, next time kalau kita ada kesempatan lagi. Yang mudah itu gimana Kak? Sekarang ada namanya produk ready to eat, di mana produknya itu udah single package, mungkin model-modelnya itu kayak, sorry saya nggak ada contohnya juga di kamar saya. Udah satu pack gitu, teman-teman tinggal mengolahnya, nge-serve-nya doang atau menyajikannya doang gitu. Jadi sebenarnya saya juga kemarin di Nasi Padang Tanah Rantau itu saya punya salah satu produk namanya rendang rantau, di mana rendang ini udah di satu packin, modelnya kayak saset sebenarnya. Kayak saset ya, ini anggaplah ini si rendangnya udah di dalam, udah matang. Kita cukup ngerendam ini di air hangat, kita gunting, kita taruh di atas nasi, udah kita serve ke konsumen. Plus itu menyimpulkan untuk produksinya. Kenapa saya saranin gitu? Karena kan teman-teman tadi mahasiswa dan pelajar ya, di mana teman-teman ini istilahnya punya waktu, tenaga, dan pikiran yang terbatas karena harus ada tanggung jawab belajar. Produk yang siap dijual juga saya rekomendasikan. Terus bisa disimpan lama. Ini kan biasanya ada waktu-waktu, oh saya lagi UTS nih minggu ini, kayaknya nggak bisa jualan dulu. Itu bisa di-keep dulu tuh bahan bakunya yang bisa disimpan sampai lama, entah itu bentuknya kering. Kalau misalnya berbentuknya frozen, nah ini teman-teman harus make sure juga teman-teman punya penyimpanan coolingnya atau enggak gitu. Terus yang terakhir, Kak saya mau jualan catering Kak, tapi saya nggak bisa masak di kosan saya, atau saya mau jualan bakery Kak, tapi prosesnya kayaknya panjang deh. Teman-teman bisa kerja sama vendor. Maksudnya vendor di sini misalnya kayak ada warung nasi, atau ada tempat produksi roti yang bisa kita ajak kerjasama untuk memproduksi produk dari mentah ke setengah jadi atau mentah ke jadi. Tinggal kita branding produknya. Itu banyak tuh. Mungkin teman-teman ada kenalan warteg yang menurut teman-teman oke lah rasanya ya. Ini sesuai, mahasiswa banyak yang makan di situ, pelajar banyak yang makan di situ. Teman-teman mau bikin catering, ya udah ngambil vendornya sama beliau aja gitu. Bu, saya beli deh Bu, si ininya 50.000, ini berapa puluh. Udah teman-teman tinggal repackage saja
untuk jadi satu set catering. Itu juga jadi salah satu solusi teman-teman ketika teman-teman mau setting produk yang dibutuhin sama target konsumen plus produk yang simple secara produksi. Tadi kan saya bilang ke teman-teman pelajar atau mahasiswa fokus on simplicity. Ya sama-sama vendor juga nih, kalau pelajar SMA pengalaman saya dulu biasanya saya fokus jualan. Dulu saya pernah jualan waktu SMA. Orang tua saya biasanya vendornya gitu. Vendornya orang tua, barangnya ke kita yang jual ke sekolah. Nah, itu bisa jadi salah satu solusi teman-teman ketika teman-teman mau jualan, milih produknya apa ya kira-kira. Yang kelima, partner bisnis. Nah, ini biasanya jadi salah satu pertanyaan yang paling sering banget dipertanyakan sama teman-teman mahasiswa atau pelajar. Ketika ngomongin, Kak, saya bisnis cuman jagonya di sisi ini, Kak. Sisi marketingnya saya kurang. Cari partner bisnis saran saya. Kenapa? Karena di bisnis itu agak sulit untuk menjadi superhero gitu. Tapi kita harus jadi Avenger istilahnya. Superhero yang Avenger gitu. Yang ngumpul, yang assemble sama semua orang yang superhero juga untuk biar bisnisnya sukses. Nah, kalau saya bilang di sini nyari partner bisnis itu sama aja kayak cari jodoh. Susah banget. Dan cocok-cocokan. Di sini saya bakal kasih tips. Oh, di sini organisasi di bisnis ya. Biasanya secara simpel, biasanya di kuliah, berdasarkan pengalaman saya, kuliah atau belajar, ketika SMA, biasanya ada 3 nih biasanya. Jadi, tim di sisi bisnis. Biasanya marketing, operation, sama finance. Biasanya kita butuh 3 orang ini, supaya fokus di bidangnya masing-masing. Nah, apa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mencari partner bisnis? Pertama, punya purpose atau tujuan yang sama. Kita omongin tujuan kita mau nyari jalanin bisnis ini apa, bisnis goals-nya apa. Oke, kalau udah sepakat, kita punya komitmen sama masing-masing pihak. Kalau perlu dibuat tertulis komitmennya. Komitmennya berupa komitmen sosial, terus kita harus menyadari konsekuensi. Kalau misalnya, nih ngelanggar komitmen, apa yang harus diatur. Terus job desk-nya bagaimana. Terus juga mengatur apabila konflik muncul di tengah kerjasama, misalnya dianya nggak mau kerja, nggak mau jualan, nggak mau keliling kelas. Nah, itu harus diatur tuh. Kira-kira kalau ada muncul konflik kayak gini, harusnya gimana penyelesaiannya? Ditulis di awal. Membuat aturan main, alokasi uang, siapa yang minjem uang, siapa yang megang uang, nanti belanjanya gimana. Terus otoritasnya, siapa yang ngambil keputusan, kepalanya siapa. Terus mengatur pembagian waktu kerja. Biasanya, si dia ini masuknya siang ke sore, saya masuknya pagi ke siang. Nah, itu diatur tuh bisa buat nge-grab marketnya. Misalnya, gantian jualannya, gantian nanti si ini yang produksi dan lain-lain. Oke, hal-hal ini harus teman-teman make sure untuk teman-teman mencari partner bisnis atau partner joinan lah mau jalanin bisnis bareng. Dan hal-hal ini harus diomongin sebelum bisnisnya jalan. Jangan pas bisnisnya jalan, udah jalan di tengah jalan, baru ini diomongin lanjut, ya udah ini dipikirin lagi nih. Kira-kira gimana? Yang keenam, yaitu strategi marketing. Nah, yang sering saya temuin teman-teman mahasiswa atau teman-teman pelajar biasanya, orang marketing itu kerjanya cuma sekedar bikin akun Instagram terus posting. Padahal nggak cuma segitu skup kerjanya marketing. Pertama nih, saya bakal kasih tips nih. Ini berupa tips ya. Teman-teman punya sosial media kan pastinya, punya followers, punya orang yang udah ngikutin teman-teman dari lama. Daripada teman-teman bikin akun sosial media terhadap bisnisnya, which is followersnya dari 0, mendingan teman-teman coba melakukan personal branding. Hey guys, gitu di Instagramnya teman-teman. Gue sekarang udah punya usaha ini nih, beli ya. Ntar gue kalau ke kelas lu beli ya gitu. Atau lu bisa dapetin produk gue di sini nih. Lu bisa beli ini di marketplace ini nih. Lewat Instagramnya teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman udah punya follower sendiri. Apalagi kalau tim nih. Contoh misalnya, si ini punya followers 2.000, si ini punya followers berapa ribu. Udah dijumlahin aja itu teman-teman udah punya audience, udah dapat awareness di situ. Dibanding teman-teman start sosial media dari 0. Itu tips. Tapi kalau teman-teman mau buat akun sosial media sendiri, nggak masalah. Yang penting kontennya itu punya wow effect. Wow effect itu gimana? Saya bakal kasih contoh gambar video konten wow effect di sini.
Oke. Di warung sambal bakar itu kan kami belum daftarkan di aplikasi pesan antar makanan. Dan sudah banyak sekali pelanggan yang bertanya, Mas, ini udah bisa dipesan lewat aplikasi online belum? Tapi kami dengar-dengar potongan di aplikasi online itu bisa sampai 35% lebih. Kami khawatir kalau harga di aplikasi online kami naikkan jauh, takut mengecewakan pelanggan kami. Wah, ini bikin kami jadi bimbang. Kalau menurut kamu gimana? Nah, itu salah satu konten yang kemarin rame sih. Maksudnya rame itu jadi omongan di kita, wah ini udah pakai formula wow effect. Wow effect itu di mana formula kejutan di mana orang lihat, wah apa nih gokil banget gitu. Ada sambal bakar tapi lauknya es krim, padahal nggak mungkin mereka jual juga. Itu part of content aja. Part of content. Jadi kalau teman-teman mau bikin akun sosial media, jangan yang terlalu biasa-biasa aja. Bikin yang rada-rada nyeleneh dikit gak masalah. Untuk dapat apa? Dapat awareness yang pertama. Coba mungkin habis ini teman-teman bakal cari nih sambal. Jadi di warung sambal bakar itu kan kami belum daftarkan di. Terus TikToknya di mana, apalagi TikTok ya. TikTok itu salah satu sosial media yang mungkin direkomendasikan juga sekarang. Kenapa? Karena bisa nge-grab market yang dia itu sebenarnya nggak nge-follow kita. Beda sama feed atau story di Instagram di mana yang kita sajikan itu untuk audiens kita aja, followers kita aja. Tapi kalau TikTok itu memang nge-grab orang yang belum nge-follow kita. Kita lanjut. Tips berikutnya apa? Gabung grup komunitas di SMA, di SMK, di kuliah. Itu banyak banget grup komunitas dan teman-teman bisa pakai. Tapi yang sopan juga ya. Yang sopan ketika masuk grup komunitas jangan spam juga sama bisnisnya. Tapi soft selling. Coba teman-teman soft selling di grup komunitasnya. Misalnya, sorry gue lagi sibuk nih, lagi ngurusin orderan. Ini nih lagi banyak orderan gue, sorry ya gitu. Itu kan sebenarnya soft selling ya. Ngasih tahu kalau kita jualan, padahal kita nggak nyuruh mereka beli gitu. Tapi kan seenggaknya kita dapat awareness dari grup komunitas itu. Itu salah satu tipsnya. Terus bisa pakai WA bisnis. WA bisnis ini gimana? WA bisnis ini saya sarankan untuk teman-teman yang udah punya langganan. Di WA bisnis ini punya fitur seperti fitur-fitur yang bisa respon cepat. Ketika mereka nanya, halo Kak, menunya ready nggak? Nah itu bisa ada auto bales gitu di WA bisnis. Dan WA bisnis ini bisa ada teman-teman nyimpan katalog, teman-teman nyimpan deskripsi, jam buka dan segala macam, itu bisa di WA bisnis dan bisa jadi salah satu sales channel yang bisa teman-teman pakai. Lalu terlibat di sponsorship untuk dapat awareness di event kampus, terutama yang punya target market itu di anak-anak kampus, mahasiswa, itu bisa banget sponsorship, jadi exposure teman-teman mendapatkan awareness. Atau direct selling di kampus, di kelas-kelas, masuk ke kelas-kelas, ayo yang mau beli, gitu. Itu masih efektif dan efisien menurut saya, terutama dalam konteks mahasiswa dan pelajar. Kenapa? Karena saya pengalaman waktu itu. Nah, yang ketujuh, aktif di seminar untuk dapat ilmu. Ini nih yang jadi PR sebenarnya yang perlu saya sadarkan untuk teman-teman pelajar dan teman-teman mahasiswa. Ngejalanin bisnis itu ada ilmunya. Bukan sesuatu yang tiba-tiba kering aja ada di otak, langsung teman-teman jalanin. Kenapa? Karena jalanin ilmu bisnis itu mahal banget. Gagal itu, makanya ada pepatah ya, kegagalan itu ilmu yang termahal. Iya mahal. Karena kalau teman-teman bisnis gagal, habis modalnya. Entah itu ratusan ribu, kalau teman mahasiswa atau pelajar, jutaan. Bahkan saya kemarin dapat pengalaman, ada yang sampai miliaran. Gagal. Dan akhirnya ya ini mah buat pembelajaran lah. Mahal kan pembelajaran. Makanya saya bilang, ini saya balik nih. Teman-teman kalau mau belajar, yang paling murah itu belajar dari kegagalan orang lain. Lihat orang lain itu gagalnya kenapa. Jadiin pembelajaran untuk teman-teman ketika teman-teman jalanin bisnis. Murah banget. Supaya teman-teman nggak ngikut gagal kayak orang itu. Ini bukan yang ngerendahin orang yang gagal. Tapi lebih ke sisi ketika saya mau belajar, saya mau jalanin bisnis, jangan pernah beranggap saya itu banyak punya. Selalu aja saya itu tong yang yang kosong gitu. Istilahnya saya kosong, kurang ilmunya. Pengen belajar terus dari orang lain, makanya belajar dari kegagalan orang lain.
Nah, saya bakal kasih akses nih untuk teman-teman. Ini ada sekitar ya 30-an something orang yang datang hari ini. Kalau teman-teman mau belajar yang murah, nah ini bisa melalui Foodies, di mana Foodies itu adalah platform edukasi pembelajaran untuk teman-teman yang mau berbisnis kuliner. Di sini itu bukan belajar cara masak ya. Foodies itu bukan kursus masak, tapi Foodies itu platform mengajarkan teman-teman belajar bisnis kuliner, ngejalanin bisnis kuliner itu seperti apa. Nah, ini saya bakal kasih yang gratis-gratis ke teman-teman, yaitu ada 250 artikel gratis update tentang bisnis kuliner. Itu ada di foodies.id/artikel, teman-teman bisa kunjungin aja. Dan teman-teman di sini bisa screenshot aja. Atau teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Foodies, karena ada 800 lebih video edukasi gratis. Tanpa bayar, teman-teman tinggal tonton aja, karena semuanya lengkap tersedia di sana. Plus saya juga menjadi edukatornya. Oke, plus teman-teman yang hari ini bergabung, ini bakal saya kasih kesempatan untuk bergabung di komunitas F&B terbesar di Indonesia, karena sudah bergabung lebih dari ratusan ribu pebisnis kuliner di seluruh Indonesia untuk belajar bersama. Kenapa? Karena nanti di komunitas ini, Foodies akan memfasilitasi teman-teman untuk mendapatkan artikel-artikel terbaru tentang bisnis kuliner, ide-ide kuliner yang sedang viral, riset penting tentang bisnis kuliner, seperti kemarin riset tentang tren minuman kekinian. Nah, itu kita suka publikasiin tuh. Jadi bisa acuan teman-teman ketika teman-teman setting bisnis. Plus, banyak banget program edukasi gratis yang teman-teman bisa ikuti. Caranya, teman-teman tinggal gabung aja di komunitas Telegramnya Foodies. Itu di sini URL-nya ada t.me/foodies.id. Teman-teman tinggal screenshot, habis ini tinggal gabung aja. Plus, yang buat hari ini ikutan, saya bakal bagi-bagi Foodies Image gratis, di mana kali ini Foodies bakal membahas tentang menu strategi yang bisa teman-teman jadiin ilmu dasar ketika teman mau setting tentang menu. Di sini juga bakal bahas tentang program brand kuliner terbaru, terus kita ngebahas tentang kopi kalengnya Starbucks yang kemarin sold out, kenapa orang bisa sampai sebegitunya, terus kita ngomongin Karen's Dinner, terus kita ngomongin Jungla itu salah satu pop-up dining experience yang ada di Bandung. Tuh kebetulan saya yang nulis. Terus brand kuliner pendatang baru yang potensial untuk teman-teman mapping kompetitor. Terus juga tren minuman kekinian yang sedang melonjak naik. Nah, ini akses ini bakal saya kasih free untuk teman-teman yang ikutan hari ini di bit.ly/foodies strip e-magazine 2021. Tuh, nanti kalau kita ketemu lagi bakal update lagi Foodies Image yang November 2022. Pokoknya ini akses gratis, belajar. Kalau tadi belajar mahal itu dari gagal, kalau mau belajar gratis tentang gimana caranya jalanin bisnis kuliner yang baik dan benar, Foodies kasih yang gratisnya. Oke. Yang ke-8, ladang permodalan. Kak, saya dapat modal itu dari mana sih? Sebenarnya saya bilang, mahasiswa atau pelajar itu punya banyak banget akses privilege untuk modal. Dari mana aja? Ini saya udah mapping. Pertama, angel investor. Angel investor itu dari mana? Angel investor itu pertama yang paling sering jadi angel investor kita adalah orang tua. Teman-teman bisa kadang-kadang mah modalin dong, mau usaha ini. Nah, itu paling banyak dijadiin angel investor tuh orang tua. Gak berharap uangnya balik, tapi idealnya nanti teman-teman balikin ketika modalnya udah balik ya. Udah apa namanya ROI, return of investment. Terus patungan uang jajan sama partner biasanya. Oh guys, gue cuma punya uang 300.000 nih. Kita bisnis apa yuk bareng-bareng. Oh ya 300.000 kok kumpul nih 1 juta. Ayo kita buat modal. Gitu. Terus ini berdasarkan pengalaman saya juga ya, ikutan lomba bisnis plan yang kayak gini-gini itu jadi salah satu ladang permodalan untuk teman-teman untuk nambahin atau memperbesar bisnisnya. Banyak, saya pengalaman udah dua kali ikut lomba bisnis plan, di mana alhamdulillah dua-duanya, satu juara favorit, satu lagi juara 2 tingkat nasional. Ya lumayan lah dananya untuk permodalan. Terus pendanaan kampus.
Pendanaan kampus nih biasanya dari sekolah, biasanya ada program. Oh, ayo anak-anak mahasiswa atau anak-anak pelajar yang punya usaha, usahanya oke, kirim proposal, nanti kita danain. Saya alhamdulillah pendanaan kampus juga, kalau di UPI sendiri, saya udah pernah mendapatkan namanya PMW, Program Mahasiswa Wirausaha. Itu udah dapat sampai 2 kali, alhamdulillah. Nah, totalnya lumayan lah. Yang pertama itu sekitar 7,5 juta, yang kedua itu sekitar 4,5 juta. Ya, kalau di total itu udah banyak buat modal bisnis ya. Terus ada program dari Kemendikbud, banyak. Sekarang apalagi Merdeka Belajar juga banyak didorong teman-teman mahasiswa yang berwirausaha. Kemarin juga saya sempat ngisi di salah satu kegiatan Kemendikbud, jadi narasumber juga untuk kegiatan wirausaha muda gitu. Waktu itu saya ngisi di Universitas Riau. Banyak programnya, dan plus didanai juga untuk teman-teman yang mau jalanin bisnis. Belajarnya didanai, modalnya didanai, jadi teman-teman bisa dapetin, ini privilege teman-teman ketika teman-teman jadi mahasiswa atau jadi pelajar. Jadi dimanfaatkan. Oke, ini yang terakhir dari 9 hal yang perlu teman-teman perhatikan kalau mau memulai bisnis, itu adalah belajar ilmu finance. Ini tuh ilmu yang penting banget, tapi paling sering dihindarin. Kenapa? Karena biasanya kita males kalau ngomongin hitung-hitungan, dan biasanya diserahin ke satu orang aja. Pentingnya di mana? Kemarin saya habis baru mentoring salah satu teman-teman mahasiswa KWU ya. Kak, saya udah jualan, udah lama jualan, berapa kali jualan, tapi kok nggak ada untungnya ya? Pas saya tanya, oh, HPP produknya berapa? Mereka nggak bisa jawab. Loh, kalian nentuin harga jual itu dari mana? Nggak bisa jawab. Pokoknya ya ada untung sedikit, kita iniin aja deh Kak, kita jual gitu. Nah ini nih, saya bakal kasih gambaran struktur laporan laba rugi sederhana. Ini yang sederhana banget, saya tambah itu BGT. Dan saya sesuaikan konteksnya dengan konteks mahasiswa ya. Contoh kita tadi yang bisnis goal tadi, oh saya total sales atau omsetnya itu 5 juta. Berarti ya 100% pemasukannya. HPP-nya berapa sih atau modalnya? Di bisnis kuliner kita biasanya punya acuan HPP itu jangan lebih dari 50%. Biasanya gitu. Tapi kalau teman-teman biaya operasional dan biaya non operasionalnya itu kecil, HPP-nya nggak apa-apa gede. Gitu. HPP itu apa? HPP itu modal per produk. Teman-teman jual donat misalnya ya. Saya kasih contoh donat. Di situ ada donatnya, ada adonannya, ada toppingnya, ada packagingnya. Itu HPP. Di mana HPP ini habis dikasih ke konsumen. Semua total itu jangan lebih dari 50% harga jual. Tuh teman-teman. Misalnya jual donat, kalau di sini saya pakai simulasi 40% ya. Kita ambil ke snack yang tadi. Snack itu murah biasanya HPP. Saya jual snack pengen omsetnya 5 juta per bulan. Kalau tadi pakai simulasi tadi harga jualnya 5.000. Berarti HPP-nya di sini jangan lebih dari 40%. Kalau HPP 40% aja. Berarti 5.000 40%-nya berapa? Sekitar 8 berapa tuh? 5 kali 4 2.000 lah. 2.000. HPP-nya jangan lebih dari 2.000 modalnya. Jualnya 3.000. Kenapa? Karena ada biaya operasional. Biaya operasional itu apa? Biasanya nih biaya operasional kalau teman-teman punya karyawan, kalau teman-teman pakai gas, kalau teman-teman pokoknya biaya fixed cost yang teman-teman keluarin tiap bulannya. HPP itu variable cost. Fixed cost yang teman-teman keluarin tiap bulannya. Biaya non operasional biasanya biaya apa? Biaya marketing. Nah, biasanya nanya, Kak, saya biaya marketing itu budgetnya berapa ya? Untuk nentuin budget biaya marketing, teman-teman harus bikin proyeksi atau simulasi laba ruginya dulu berapa, total sales yang mau dicapai berapa per bulan, target HPP-nya berapa, target modalnya, terus biaya operasionalnya berapa, terus biaya non operasional itu di dalam situ ada marketing berapa. Baru nanti ketemu, oh dari proyeksi ini sebulan 5 juta omsetnya, kalau kita breakdown dari modal, dari biaya operasional, biaya non operasional, ada marketing di dalamnya. Net profitnya, untung yang benar-benar untung itu adalah 1.250.000 atau 25% dari 100. Angka persenannya itu dari mana? Macam-macam. Biasanya bisa dari target yang teman-teman mau setting. Oh, saya mah mau target HPP saya nggak boleh lebih dari 50%.
Ya udah nanti produknya itu nggak boleh lebih dari 50% harga jual. Oh, saya biaya operasional bisa lebih murah lagi. Nah, teman-teman bisa turunin lagi nih biaya operasionalnya karena saya barang udah jadi. Jadi kayaknya nggak ada biaya operasional. Biaya operasional paling buat penyimpanan barangnya doang. Saya perlu bikin ini jadi nyimpan ini di satu kosan, perlu nyewa per bulannya misalnya 500.000. Ya udah biaya operasional cuma 500.000. Jadi kurang lagi kan. Jadi net profitnya bisa lebih tinggi. Nah, untuk tahu untungnya teman-teman itu berapa, itu dari laba rugi. Nah, inilah teman-teman, emang agak sedikit membingungkan, memang sedikit butuh effort untuk belajar, tapi teman-teman akan menjalankan bisnis dengan baik dan benar untuk menentukan bisnisnya itu untung atau enggak. Sebelum bisnisnya jalan pun teman-teman bisa proyeksi bisnisnya untung atau enggak. Nah, untuk teman-teman yang ikut hari ini juga bakal saya kasih banyak banget yang saya kasih. Format laba rugi dari Foodies, di mana ini format laba ruginya ini udah standarnya bisnis yang udah oke. Ini bisa teman-teman screenshot aja. Template yang dimana template ini tinggal teman-teman edit aja sendiri isinya dan otomatis langsung ngitung teman-teman dapat untungnya berapa. Dan itu udah ada akun-akunnya sendiri buat teman-teman yang belajar akuntansi itu mungkin bingung, ini akunnya apa. Nah, ini udah ada contoh akun-akunnya, jadi tinggal teman-teman custom aja. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir kita, yaitu 8 ide bisnis kuliner untuk mahasiswa. Ini saya bahas agak cepat aja ya. Yang pertama, reseller dan dropshipper. Kita balik lagi ya, tadi mahasiswa itu punya waktu, tenaga, dan pikiran yang terbatas. Jadi dropshipper, reseller, dan dropshipper ini salah satu hal yang saya rekomendasikan. Kenapa? Karena produknya udah jadi, teman-teman tinggal ambil, contohnya saya ambil pecah telur. Terus biasanya brandnya udah ada tim brandingnya dari tim produk tersebut. Terus teman-teman biasanya ada beberapa dropshipper atau komunitas-komunitas itu yang ngasih pelatihan-pelatihan buat teman-teman para reseller dan dropshipper. Ini bisa jadi salah satu rekomendasi. Yang kedua, jualan live di TikTok. Produknya bisa produk yang kayak tadi yang udah jadi segala macam. Live TikTok ini saya lihat sangat oke untuk sekarang karena ada aspek entertaining di dalamnya. Traffic penontonnya sangat tinggi. Jualannya bisa simpel-simpel aja, snack segala macam. Terus atau teman-teman jualan yang lain, tapi aktivitas jualannya itu teman-teman sambil live TikTok. Nah, itu banyak tuh contoh-contohnya yang sate di Palembang, terus juga yang nasi bakar. Nah, itu bisa jadi contoh. Open PO juga bisa jadi salah satu ide bisnis teman-teman, sistemnya, bisnis modelnya. Kenapa? Karena waktu bisa lebih terencana, teman-teman bisa setting nih, orang kalau ordernya itu H-min berapa, atau mau dibikin satu periode, seminggu sekali, terus sekali produksi pun bisa lebih banyak. Marketplace ini penyimpanan, pengiriman lebih fleksibel, bisa direkap harian, misalnya buka order 1 hari, nanti kita bisa kirim sorenya pas pulang sekolah gitu. Tapi tetap marketing bisa jalan terus. Ini contoh produknya kayak gini-gini. Nah, catering mahasiswa yang saya bilang tadi, marketnya udah ada nih mahasiswa teman-teman kita sendiri. Tinggal gimana caranya kita kerjasama dengan vendor atau tukang masak untuk, Bu, saya mau beli di sini ada ikan cuek segala macam. Nanti tinggal kita yang repackage saja. Kita yang sambil, nggak perlu kita yang masak. Kita bisa kerjasama sama vendor. Tinggal kita ngambil marginnya mau keuntungannya berapa. Jangan lupa pakai laporan laba rugi tadi ya. Terus kelola database pelanggan, gunakan WhatsApp bisnis. Oh, teman-teman bisa nge-blast nih. Loh, hari ini menunya apa? Atau minggu ini menunya ini, silahkan pilih mau makan apa. Itu bisa teman-teman blast melalui WhatsApp bisnis. Yang keenam, gerobakan. Ini saya rekomendasikan juga. Kenapa? Karena modalnya murah untuk membuat gerobakan itu. Terus juga memilih lokasinya bisa dengan traffic yang tinggi. Bisa pindah-pindah istilahnya. Oh, ini nggak work sih, bisa pindah ke tempat yang lain. Trafficnya lebih tinggi. Intinya kalau gerobakan itu di traffic, orang lewat. Jualan di setengah hari atau malam, modelnya angkringan kan sore ke malam. Nah, ini bisa teman-teman sesuai ini sama jam belajarnya. Plus produk-produknya nggak perlu teman-teman bikin sendiri, bisa dari vendor juga. Cari vendor warung makan, Bu, bisa bikinin saya sate-satean dibacemin nggak gitu. Nah, ambil dari mereka aja, jadi nggak perlu teman-teman produksi sendiri. Terus kebutuhan SDM servisnya sedikit, nggak sebanyak kalau di outlet. Contohnya ada es, ada gorengan, ada angkringan, bahkan sekarang kayak makanan kekinian Korea sama Jepang itu juga udah banyak yang modelnya gerobak. Yang ketujuh, tenan di event. Nah, teman-teman yang di sekolah, yang di kampus ada event kegiatan, ikutan aja untuk jualan. Cuman minusnya ya ini
cuman periode tertentu aja kalau ada event doang. Eventnya apa? Kayak event seminar hiburan, pensi, wisuda. Kemarin pengalaman di wisuda itu penuh banget, banyak orang banyak yang nyari makan gitu. Itu jadi peluang banget tuh kalau event-event kayak gitu. Kan bisa bikin tenan, ospek juga. Terus, nah ini yang jarang dilihat sama teman-teman lain sebagai peluang, yaitu konsumsi panitia event. Konsumsi panitia event jadi salah satu peluang tuh buat teman-teman yang mau ngambil istilahnya big order. Oke, ini mau ada event ini. Kan pasti ada panitianya kan. Panitia juga makan pasti. Teman-teman kenapa nggak ambil segmen market itu? Segmen market panitia event. Udah lu bro sama gua aja nasi, bungkus segala macam gua kasih harga murah, nggak usah mahal-mahal. Tapi pesennya 20 ya. Tuh semua panitia mesen sama gua ya gitu. Tahu lu koordinir nih segala macam. Pokoknya konsumsi panitia sama gua. Nah, ini jarang banget nih ada mahasiswa yang ngambil. Malah panitianya yang ngambil sama luar biasanya. Kenapa enggak kalau mahasiswa atau pelajar sendiri yang ngambil konsumsi untuk event tersebut. Yang terakhir, rekomendasi saya adalah franchisee dan kemitraan. Buka. Kenapa? Karena operationnya udah rapi, udah disetting sama yang pemilik brandnya. Brandnya udah jadi, udah ada tim marketingnya dibantu, ada training SDM-nya. Tapi pilihlah model franchisee atau kemitraan yang operationnya di-handle sama pusat. Jadi teman-teman investor aja di sana. Nggak perlu repot-repot lagi, paling tinggal kontrol aja. Tapi franchisee itu emang pricey ya, bisa dilihat di sini contohnya si Cipok ini kalau buka satu tempat itu biayanya sekitar 30 jutaan gitu. Memang pricey tapi oke sebenarnya untuk jadi peluang. Misalnya nanti kalau teman-teman mungkin secara dana udah cukup segala macam, bisa buka franchisee untuk teman-teman yang mungkin mau belajar dulu ngejalanin bisnis kuliner tapi belum tahu sistemnya gimana, bisa belajarin dulu lewat franchisee. Ntar kalau udah oke, ilmunya udah cukup, udah belajar sama foodies juga, nanti teman-teman bisa jalanin bisnis sendiri. Oke, paling closing dari saya itu sebuah quotes yang sempat fenomenal itu, bisnis kuliner itu mudah dan menyenangkan, bukan? Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Salsa. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang atas materialnya, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi kegambar sebenarnya kalau mau mulai bisnis tuh harus mulai dari mana gitu. Pun tadi benar yang kata Kak Syarif ya, kita yang mahasiswa juga kadang masih bingung nih harus mulai dari mana. Jadi yang tadi didapetin tuh ilmu-ilmu yang tadi tuh harus banget dicatat dan kita aplikasiin nih ke kehidupan sehari-hari. Nah, karena udah ada nih pematerian tadi, dan kayaknya juga ada beberapa teman-teman yang mau tanya tentang pematerian tadi atau hal-hal di luar pematerian tadi yang masih berkaitan sama pematerian tadi. Ini teman-teman untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kita kasih kesempatan untuk 2 orang penanya terlebih dahulu. Adakah yang mau bertanya? Karena kapan lagi kita bisa tanya langsung ke Kak Syarif? Atau sambil nunggu, mungkin aku mau bertanya beberapa pertanyaan nih, Kang. Satu sih. Oke. Waktu, boleh nggak, Kang? Oke, boleh. Waktu awal Akang mulai bisnis ini, ada nggak sih kayak kekhawatiran tersendiri gitu? Kalau misalnya si bisnis ini nggak akan jalan, dan apakah hal-hal yang udah tadi Akang dapetin tuh berdasarkan pengalaman Akang ketika awal mulai, atau di awal juga udah dapat gambaran gitu, Kang? Oke, ini juga ada pertanyaan. Kita jawab yang salah dulu ya. Nah, jujur waktu ini saya sharing tentang Kintamani ya, terutama masalah belajar sih. Kenapa saya bilang belajar dari kegagalan itu mahal? Jujur dari Kintamani Bakery sendiri itu banyak banget proses trial dan errornya, dan itu angkanya itu puluhan juta itu yang habis untuk belajar trial dan error, dan itu nggak murah teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang masih jalanin bisnis yang skalanya belum terlalu besar ya, itu perlu diperhatikan ketika teman-teman mau jalanin bisnis ya. Belajar dulu saran saya. Kenapa? Dulu saya belum begitu banyak belajar. Saya juga baru kenal foodies sebelum saya kerja di sini juga, dari ketika saya jalanin bisnis, dan itu ketika bisnisnya udah jalan saya baru belajar. Ternyata banyak banget kesalahan yang saya lakukan, dan itu membuang banyak modal yang sebenarnya kalau dioptimalin itu bisa buat hal-hal lain yang lebih
penting dan bisnisnya harusnya bisa lebih berkembang gitu. Tapi banyak banget ada audio bocor. Oke, sorry bocor ya. Nah, teman-teman ini tuh banyak banget dari pengalaman saya pribadi yang saya jalani. Makanya beruntungnya teman-teman hari ini yang bisa belajar bareng-bareng sama kita dari pengalaman ini untuk mendingan belajar dulu deh gitu. Dengan belajar dulu, mengoptimalisasikan modal yang teman-teman punya supaya modal itu kan istilahnya kalau di financial itu namanya capex ya. Capex yang digunakan itu jangan sampai ke hal-hal yang ternyata tidak mendukung bisnisnya dengan benar, malah jadi kalau istilahnya kita biaya siluman istilahnya. Uangnya kita keluarin tapi uangnya nggak berefek terhadap bisnis gitu. Uangnya bocor kemana-mana. Makanya saran saya sih kalau tadi ketakutannya dulu sih awalnya pede gitu dengan ilmu yang saya punya. Ternyata banyak banget ilmu yang belum saya miliki waktu itu dan akhirnya baru saya pelajarin sekarang ini gitu. Makanya teman-teman jangan pernah puas akan ilmu, terus belajar. Untuk teman-teman SMA nih, apalagi di sekolahnya ada mata pelajaran kewirausahaan, atau nanti ketika mau kuliah mencari jurusan-jurusan yang dekat dengan bisnis, kewirausahaan, contohnya gitu. Di situ teman-teman manfaatkan untuk banyak-banyak belajar sih, karena itu ilmunya akan mahal banget. Oke, terima kasih banyak Kak jawabannya. Jadi intinya kita harus banyak belajar dulu ya sebelum mulai. Ternyata belajar itu sepenting itu teman-teman untuk menghindari hal-hal yang gak diinginkan ke depannya. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Kita lanjut nih. Ada 2 orang nanya, mungkin bisa kita gabungin aja kali ya. Boleh. Jadi ada dari Naufal dari SMA 8 Kota Tasikmalaya ingin berizin bertanya bagaimana cara memanage waktu berbisnis sebagai pelajar, dan dari Farhan dari SMK Artanita gimana caranya mencari partner bisnis yang terpercaya, katanya gitu Kak. Boleh langsung dijawab aja. Oke, saya jawab dari partner bisnis dulu ya. Tadi saya bilang nyari partner bisnis itu kayak nyari jodoh sebenarnya. Sulit. Nyari jodoh sulit kan ya? Nah, itu sulit gitu. Kenapa? Karena banyak faktor-faktor cocok-cocokan gitu. Faktor cocok-cocokan terutama dari sisi apa value yang saya anut, apa value partner saya yang saya anut, apa tujuan yang ingin saya capai, apa tujuan yang ingin partner saya capai. Sehingga cara kalau ngomong terpercaya, kita nggak bisa ngecek orang itu bohong atau enggak ya. Tapi yang bisa kita pastikan adalah, dan harus kita omongin di awal, di bisnis ini apa yang mau kita kejar, apa yang mau kita capai. Uang, oke, uang. Untuk apa? Untuk jajan, oke, kita sepakati di awal. Kita berbisnis bareng-bareng, di mana uang ini nanti yang kita dapatkan itu untuk uang tambahan kita, uang jajan kita. Kita sepakatin di awal. Itu pertama. Yang kedua, value. Value itu macam-macam. Oh, gue itu mau berbisnis secara keagamaan biasanya. Biasanya ada tuh beberapa yang value-value kayak gitu, secara kereligiusan gitu. Ada beberapa juga yang bisnis ya udahlah kita pakai cara yang umum aja gitu. Itu terutama ketika bisnis yang gede ya, biasanya ada beberapa value-value yang berbeda, terutama ketika nanti mau nyari modal. Ada yang bilang dana dari bank itu nggak boleh, ada yang bilang boleh. Nah, itu harus dicocokin dulu supaya nanti ke depannya nggak selek gitu. Jangan sampai ada hal yang nggak diomongin sebelum awal mulai. Omongin dulu semuanya. Kalau udah disepakati bareng, kesepakatan itu kita catat, kita tanda tanganin. Kalau misalnya bisnisnya gede, biasanya saya rekomendasikan untuk kita bikin MOU. MOU itu biasanya langsung ke notaris supaya diakui negara. Jadi kalau ada konflik segala macam itu ada landasan hukumnya. Tapi kalau misalnya masih mahasiswa, oke lah, kita yang penting punya MOU kita antara kita dan beliau, siapapun partner kita yang kita sepakati bareng. Itu harus ada dan diomongin dari awal. Itu yang pertama. Kita nggak bisa mengendalikan orang, tapi kita bisa mengendalikan kesepakatan apa yang mau kita capai gitu. Jadi kita fokus di situ aja. Karena kita nggak bisa mastiin orangnya juga akan seperti itu terus ke depannya. Tapi dengan ada kesepakatan tertulis itu akan jadi acuan kita. Nah, ini pertanyaan kedua ya, kita lanjut. Cara memanage waktu berbisnis sebagai pelajar.
Pertama kita harus sadarin dulu time management kita itu sekarang seperti apa sih? Kita harus sadar. Rutinitas saya tidur jam segini sampai jam segini. Bangun persiapan sekolah jam segini sampai jam segini. Sekolah jam segini sampai jam segini. Kita harus punya time managementnya dulu. Lalu kita lihat kira-kira di mana waktu yang bisa kita masukin untuk ketika kita berbisnis. Ketika di sekolah pun juga. Oh, jam sekolah itu misalnya masuk kelas itu jam 7, setengah 7 sampai istirahat pertama jam 10 misalnya. Oh, kita bisa jualan keliling tuh. Jam 10 sampai setengah 11 biasanya istirahat pertama setengah jam. Terus masuk kelas lagi jam setengah 11 sampai jam 12. Ntar istirahat lagi jam 12 sampai jam 1. Oh, itu bisa jadi waktu untuk saya jualan keliling misalnya. Kita harus punya angka-angka itu dulu. Baru kita plotting tuh. Waktu-waktu mana yang bisa kita pakai buat berbisnis, mana yang emang fokus buat belajar dan lain-lain. Dalam 1 minggu kita bikin. Terus udah kayak gitu, tadi yang saya bilang, simplicity is a focus. Fokus ke produk yang simple. Jangan memakan waktu produksi lama, jangan prosesnya terlalu belibet, memakan waktu lama. Fokus ke situ aja. Kalau misalnya teman-teman, oh Kak, ini kan produknya agak susah, cari vendor, cari pihak ketiga atau partner di luar kita yang bisa menyediakan produk tersebut. Jadi kita fokus ke jualannya aja. Produksinya di-cut istilahnya. Itu kan bisa lebih simpel. Jadi teman-teman bisa fokus ke bisnis jualannya. Itu salah satu caranya ya, memanage waktunya. Teman-teman harus sadarin dulu waktu-waktu teman-teman itu time managementnya seperti apa. Ketika teman-teman sudah sadar, sudah aware terhadap time managementnya, barulah nanti teman-teman setting. Oh, ketika saya mau berbisnis, waktu mana nih yang bisa saya plotting untuk berbisnis. Itu untuk 2 pertanyaan pertama. Oke, baiknya terima kasih banyak atas jawabannya. Gimana teman-teman yang tadi bertanya, sudah terjawab belum nih pertanyaannya? Sangat luar biasa sekali teman-teman. Semoga setelah dari sini langsung buka bisnis ya. Yang tadi udah didapetin, bisa tuh dikit-dikit, cicil-cicil tuh. Jadi mau diaplikasiin yang mana dulu. Sambil nunggu respon dari teman-teman yang tadi bertanya, ini juga ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi sayangnya waktu kita cukup terbatas, jadi memaksa kita untuk menghentikan dulu sesi diskusi untuk topik kali ini. Tapi tenang buat teman-teman yang mau bertanya ini, Kang, boleh nggak nanti lanjut nanya di DM gitu atau gimana? Boleh banget. Tadi kontak saya kan ada ya. Teman-teman kalau yang benar-benar mau bertanya segala macam bisa langsung aja DM ke Instagram ya. Dan juga ini banyak juga kemarin teman-teman mahasiswa yang mau mentoring bisnis. Nah, teman-teman nih kalau misalnya teman-teman anak-anak SMA, saya bakal kasih khusus untuk yang ikut acara hari ini. Ini ada banyak nih sebenarnya yang nanya ya dari SMA di Tasik, gitu. Dari 8 Tasikmalaya, dari macam-macam daerah. Buat teman-teman yang ikut kegiatan ini, silahkan teman-teman bilang, Kak, saya tadi peserta ini. Kalau teman-teman mau mentoring bisnis, silahkan feel free 3 bulan ke depan teman-teman boleh mentoring bisnis. Oke, makasih banyak Kak. Kesempatannya buat teman-teman yang di sini jangan lupa ditandain Instagram dari Kang Syarifnya ya. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa nih ke Instagram @bagian. Oke, karena waktunya sudah habis, terima kasih banyak untuk pematerian kali ini Kang. Mohon izin membacakan kesimpulan dari pematerian tadi ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita mulai bisnis. Nah, alangkah lebih baiknya kita mulai bisnisnya ini tuh dari awal kita belajar dulu nih trial and error dari bisnis orang lain tuh kira salahnya di mana. Jadi pas kita buka bisnis, nanti kita lebih minim gitu kemungkinan untuk gagal di hal-hal yang udah pernah dilakuin sama orang lain. Nah, juga ada 9 hal yang perlu dipahami oleh teman-teman. Di antaranya tadi ada di bagian manajemen baik waktu mau operasional maupun juga finansial. Dan tadi yang cukup pelik adalah di bagian keuangan karena tadi ada beberapa orang yang menjalankan bisnis namun keuntungan dari bisnisnya sendiri itu nggak kelihatan gitu. Nah, untuk awal-awal memulai bisnis juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu tentang time management, juga untuk membuat target berupa angka nih, kayak profitnya mau berapa sih, lalu digunakannya nanti untuk apa uangnya, terus juga uang itu nanti kira-kira bisa dapatnya dari mana aja.
cari target pasar yang tepat, dan juga cari tim yang akan memenuhi kebutuhan teman-teman. Misalnya di bagian finansial, operasional, dan juga. Oke, sekian pematerian hari ini. Terima kasih banyak Kang Syarif. Untuk pemateriannya kita dokumentasi dulu nih. Karena walaupun kita ketemunya virtual, tapi kita harus menyempatkan untuk dokumentasi. Oke, teman-teman boleh on cam. Untuk sesi dokumentasi ini bisa dibantu sama teman-teman dari panitia. Oh iya boleh Teh. Bentar. Oke, izin bantu ngitung ya. 1, 2, 3. Udah belum teman-teman, tolong di kode yang Udah siap-siap udah ada. Oke, makasih banyak teman-teman panitia. Terima kasih banyak juga Kang Syarif. Semoga pertemuan kali ini bukan jadi pertemuan terakhir ya, dan juga hasil-hasil dari pematerian hari ini dengan kedengaran sama kita sekarang juga bisa kita kasihin dan bisa bermanfaat untuk ke depan. Oke, karena sesi pematerian gimana? Ada yang mau disampaikan? Ya, udah. Thank you. Udah, okay. Karena sesi pemateriannya sudah selesai, kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, saya mohon pamit sebentar dan nanti akan dilanjutkan lagi oleh Teh Alfi juga Teh Lilis. Kepada Teh Alfi dan Teh Lilis, disilakan. Baik, adalah sebelumnya terima kasih nih Teh Salsa udah memimpin pematerian kita di pematerian pertama. Tadi banyak sekali ilmu yang didapatkan nih. Terima kasih juga Kak Syarif ya. Oke, teman-teman, rupanya ini kelihatannya yang on cam nih, tapi yang on cam ya, yang on cam kelihatannya matanya udah mulai 2 watt. 2, 3 lah, ada yang 4 lah, masih ada yang 4, masih lumayan ada yang 4 lah. Teman-teman, saya minta semuanya on cam dulu deh, kita ice breaking terlebih dahulu nih. Tapi sebelum dimulai, teman-teman harus on cam terlebih dahulu. Teh Salsa malah off cam. Sebentar lagi aku on cam bentar ya. Oke, karena SDK-nya harus meminta teman-teman untuk on cam terlebih dahulu. Kalau udah on cam baru SDK-nya mau dimulai ya. Boleh on cam terlebih dahulu yuk Yuk, Kak Imam, Kak Syari, Teh Widya, Teh Nabila, kita on cam terlebih dahulu, kita ice breaking terlebih dahulu. Karena kalau tidak on cam nggak kelihatan nih, apakah benar gak? Karena SDK-nya meminta teman-teman untuk on cam, ya. Oh ya, informasi juga bagi teman-teman yang sekarang masuk Zoom atau minta bantuannya juga mengajak teman-temannya yang di sekolahnya masing-masing untuk mengikuti lomba yang memang kriterianya ada di Instagram Aset Fest ya, ketentuan-ketentuannya dan lain-lainnya ada di Instagram Aset Fest. Teman-teman bisa untuk kunjungi Instagramnya ya. Ada beberapa nih yang on cam tapi masih banyak yang off cam. On cam dulu, ayo. Yuk, kita regangkan dulu badannya ya. Regangkan dulu badannya. Oke, kalau segini nggak apa-apa sih, segini juga. Tapi kayaknya seru kalau banyak yang on cam deh. Oke, untuk ice breaking-nya harus mengikuti apa yang menjadi perintah dari saya ya. Oke, siap. Sekarang pasti lagi di rumahnya masing-masing kan? Coba sekarang ada Kak Arya, ada Kak Ali, ada Kak Hanafi, ada Kak Naufal, ada Kak Farhan. Coba cari apa ya? Cari dan ambil dan perlihatkan ke depan kamera. Apa ya, udah dibawa belum? Alat kebersihan. Cari alat kebersihan secepatnya mungkin. Ayo cepat cari alat kebersihan. Ayo Kak Hanafi cari alat kebersihan, liatin ke kamera. Ada? Oke.
Oke, bawa apa itu? Kak Ali bawa apa? Kak Ali bawa apa kebersihannya? Bawa sisir teh. Bawa sisir. Alat kebersihan apa ya sisir? Kebersihan Bawa sisir untuk kepala. bersihin rambut. Bersihin rambut. Oke. Oke, itu ada Kak Ilham. Kak Ilham bawa apa? Kak Ilham. Ilham bawa apa tuh? Tenggorokan, Kak. Bersihin tenggorokan apa itu? Oh, air. Oke. Aduh, gak ada yang bawa pelen gitu. Gak ada yang bawa pelen atau sapu gitu ya. Apa itu? Kak Dwi bawa apa? Kak Dwi bawa apa tuh? Ini lap teh. Lap. Oke. Bawa lap apa itu? Jangan itu baju emaknya. Bukan. Oke, lap kaki ya. Oke. Terus siapa lagi nih? Coba lihatin lagi ke kamera. Bawa apa? Ada yang beda gak? Ada yang bawa sapu mungkin? Oke, Kak Farhan bawa apa itu? Lucu sekali. Ini membawa pemoceng, Bawa apa, Kak? pembersih debu. Suka bersih-bersih di rumah nggak? Oke, pemoceng itu. Boleh nih. Sama mama ya, bukan sama Kak Farhan. Oke, thank you Kak Farhan. Ya, sama-sama. Ada Kak Hanafi nih. Kak Hanafi bawa apa? Tisu. Oke. Suka bersihin apa gitu? Bersihin muka. Bersihin muka ya. Oke, Kak Hanafi, makasih. Ada lagi nih yang mau memperlihatkan alat kebersihannya yang lain? Aduh, pada off cam gini ya. Kak Salsa mana nih alat kebersihan rumahnya Kak Salsa? Kalau punya teteh mana? Iya ya, punya teteh mana ya? Kak Salsa tisu, oke. Tekaci sama. Kak Arya bawa apa nih? Kak Arya bawa apa? Kayak apa? Ya, tisu lagi, Dek. Itu tisunya baru ya? Boleh deh dibagiin. Oke, makasih ya. Mudah-mudahan dengan tadi udah bergerakan ya, minimal lah tangannya bergerak, matanya bergerak, supaya nggak terlalu fokus ke layar laptop juga. Dan alhamdulillah ya, teman-teman semuanya suka bersih-bersih. Apalagi tadi Farhan, lucu banget pemocengnya, warna-warni. Ya, keren. Makasih banyak ya. Yang lain sepertinya terkendala untuk webcam, nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah barusan sudah gerak juga, udah siap lagi, udah kembali minimal 99% lah ya, 9 watt. Gimana Kak Dwi, udah siap lanjut kita ke acara selanjutnya? Oke, Kak Hanafi siap? Lanjut. Siap. Oke. Kalau saya udah siap, tadi diingatkan lagi ya teman-teman, Kak Hanafi dan Kak Farhan untuk mengajak lagi teman-temannya yang belum ikut lomba, boleh kepoin Instagramnya @setfest. Dan buat teman-teman juga yang udah, silakan di sana sudah tertera kriterianya dan lain-lainnya ya. Boleh untuk dikepoin dan ajak dan jadilah juara di kegiatan di perlombaan ini. Baik. Karena sudah siap lagi, saya persilakan lagi nih kepada Teh Salsa sebagai moderator, masih sama ya, moderator pematerian kedua. Kepada Teh Salsa, disilahkan. Baik, terima kasih banyak Teh Alfi yang sudah memandu kegiatan games tadi ya, yang kita suka bersih-bersih. Semoga beneran suka bersih-bersih, bukan bawa alat bersih-bersih aja. Sebelum kita nanti bersih-bersih zuhur, kita mau lanjut dulu nih kegiatan pematerian yang nggak kalah keren ya. Ini lebih ke talk show, workshop tentang lomba yang diadain sama kita nih, sama Aset Fest di tahun ini. Nah, yang bakal ngasih pematerian kali ini itu juga merupakan salah satu mahasiswa program studi kewirausahaan yang baru aja kemarin menang lomba Best Presentation sekaligus juara 2
di lomba bisnis plan di Universitas Mataram. Nah, kemarin beliau ini pergi ke sana dengan ngelewatin banyak tempat-tempat baru gitu yang belum pernah kita laluin, yang belum pernah kita lewatin gitu ke sana. Nah, jadi ini juga nggak menutup kemungkinan teman-teman nanti bisa kayak gitu juga gitu. Lewat lomba ini gitu, lomba yang diadain sama Aset Fest. Nah, sebelumnya boleh tolong di-share screen CV yang akan memandu workshop, yang akan mengisi workshop pada hari ini. Oke, terima kasih Akang Teteh Panitia yang sudah berkenan untuk bantu share screen. Jadi pematerian kali ini akan dibawakan oleh Teh Sabrina Hairunisa, selaku salah satu mahasiswa program studi kewirausahaan UPI, dan beliau ini kemarin juga sebagai mahasiswa berprestasi tingkat program studi dan juga mahasiswa berprestasi tingkat kampus Tasikmalaya yang juara 3. Nah, ini tuh juga Teh Sabrina ini juga punya beberapa prestasi ya, baik di bidang akademik maupun non-akademik yang tentunya menunjang pematerian beliau pada hari ini. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa teman-teman baca sendiri di layar. Ada beberapa achievement dan juga community experience yang Teh Sabrina punya. Nah, Teh Sabrinanya udah ada belum nih di sini? Oh, itu ada Instagramnya juga sama nomor WA-nya, bisa dicatat. Barangkali nanti teman-teman mau tanya-tanya. Oke, halo Teh Sabrina. Halo. Suaraku masuk? Masuk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Salsa apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini Teh Sabrina ping-ping di layar atau? Ya emang ini layarnya belakangnya pink. Aku juga pakai kerudung pink, baju juga pink. Jadi emang terlihat pink banget ya. Ceria ya. Oke. Karena Teh Sabrinanya sudah sangat ceria dan semangat untuk memulai workshop kali ini. Untuk teman-teman jangan lupa open kamera lagi. Karena kita mau ketemu langsung sama Teh Sabrina, juga jangan lupa siapin catatannya. Karena bakal ada hal-hal penting yang akan Teh Sabrina sampaikan sekarang. Kepada Teh, sudah siap? Oke, insya Allah siap. Oke, Teh Sabrina. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman ya. Di sini lumayan ya, ada banyak sekitar 37 partisipan. Di sini juga ada beberapa panitia. Di sini aku langsung mau workshop aja ya, karena tadi kan untuk pematerian sudah disampaikan terkait gimana untuk meningkatkan kreativitas dan banyak hal yang ada di dalam dunia bisnis. Di sini langsung ke workshopnya, perihal nanti gimana sih waktu hari H gitu, atau gimana cara menyusun proposal bisnis plan. Di sini mungkin ada beberapa dari teman-teman yang udah nggak asing lagi sama bisnis plan, tapi ada juga yang masih bertanya-tanya bisnis plan itu sebetulnya seperti apa. Intinya, kalau misalnya teman-teman punya rencana bisnis, nah itu kan yang ada di dalam pikiran kita semua ya, oh kayak gini ya bisnis plan, oh kayak gini ya rencana bisnis. Kayak misalnya di sini ada, aku pengen nyebut siapa ya, Farhan. Ini ada Farhan dari SMK mana ini? Halo Farhan. Ya. Mungkin Farhan juga punya rencana bisnis ya nanti ke depannya, pengen misalnya tadi yang udah disebutkan pengen bisnis kuliner atau apa. Nah, tapi kan ada yang tertulis dan ada yang hanya sebatas pemikiran aja ya, rencana gitu yang belum tertulis. Nah, rata-rata di dalam dunia usaha itu kita perlu rencana tertulisnya supaya bisa terlihat nih progresan dari bisnis kita itu seperti apa, ataupun mungkin tadi sudah disebutkan juga kalau kita pengen mendapatkan investor ataupun pendanaan lainnya itu perlu ada tertulisnya, bisnis plan secara tertulis. Nggak perlu dipersulit ya terkait rencana bisnis itu, intinya rencana yang akan kita kembangkan, rencana yang akan kita buat, nah itu tertulis di dalam bisnis plan. Bentar ya, aku izin untuk share screen. Aku udah bisa share screen belum ya? Oh, bisa. Nah, ini di guidebook-nya,
teman-teman bisa perhatikan ya, karena kita kan sekarang lingkup lombanya itu di tingkat nasional. Jadi hampir dari Sabang sampai Merauke itu juga menjadi kompetitor kita dalam mengikuti lomba. Nggak masalah terkait menang atau kalah nantinya, yang terpenting goals dari lomba itu adalah pembelajarannya. Karena aku juga sama, dari SMA masuk kuliah semester 1, entah berapa banyak lomba yang akhirnya berujung pada kegagalan gitu. Mungkin teman-teman di sekitar aku juga nggak tahu ya, kalau diam-diam gitu, aku juga suka ikut lomba dan juga gagal. Mungkin menangnya itu 1, 2, 3, tapi gagalnya itu udah bisa sampai puluhan, belasan gitu ya. Udah sering lah mengalami kegagalan, tapi output dari lomba itu adalah prosesnya, proses belajarnya. Jadi jangan pernah khawatir ya, jangan pernah berpikir bahwa lomba itu adalah untuk menang, tapi lomba itu adalah untuk belajar. Dan sekarang bersyukurnya teman-teman dari panitia, karena pengalaman aku jarang ya ada lomba yang memfasilitasi kita untuk dijelaskan dulu guidebooknya seperti apa, nanti bab satunya seperti apa, sampai nanti kesimpulannya ataupun kunci dari menang lomba itu seperti apa, itu jarang. Rata-rata lomba itu ya udah langsung diberikan guidebooknya, batas waktu pengumpulannya, dan udah nanti prosesnya seleksi pengumuman gitu. Jadi bersyukur ya teman-teman, dan aku harap sih teman-teman di sini jangan melewatkan proses ini, jangan melewatkan kesempatan ya, karena kalau teman-teman pengen masuk, sekarang kan udah SMA, ujung dari SMA itu teman-teman pengen kuliah gitu ya, di sini ada yang dari SMA, SMK, mungkin outputnya sama ada yang pengen kuliah, dan peluang dari semua peluang dari semua pintu-pintu di perkuliahan seperti beasiswa, lolos PTN, SNM, SBM, itu salah satunya ada dari sertifikat prestasi. Nah, dan apalagi kalau misalnya tingkatnya tingkat nasional, jadi punya peluang lebih lah daripada teman-teman yang lain yang punya prestasi di bawah teman-teman gitu. Gitu ya. Langsung aja. Di sini aku mau bahas ya. Untuk guidebooknya, di yang pertama itu kategori bisnis plan-nya ada berapa ini? Ada 5 bidang. Kalau misalnya siapa ya di sini nggak terlihat ya. Kalau misalnya teman-teman pengen masuk ke dunia kuliner, contohnya tadi ya pengen bikin bisnis buka roti atau misalnya buka warung nasi atau apapun itu. Nah, masuknya di sini di bidang kuliner. Jadi nanti teman-teman di yang bisnisnya itu masuk ke bidang tersebut. Ataupun misalnya Teh atau Kak, aku tuh sebetulnya minatnya di bidang jasa, tapi sebetulnya ada kontribusi di teknologi juga, karena rata-rata kayak gitu ya. Kita pengen bikin bisnisnya industri kreatif, tapi sebetulnya yang mendominasi itu adalah teknologinya. Nah, yang diutamakan atau yang masuk ke dalam bidangnya itu adalah yang mendominasi dari bisnisnya. Kalau misalnya memang yang mendominasinya adalah teknologi, berarti itu masuknya ke bidang teknologi. Gitu. Nah, di sini sudah disediakan ya beberapa bidang bisnis plan, tergantung dari teman-teman itu minatnya kemana, gitu. Ataupun kalau misalnya nggak ada nih dari kelima ini gitu ya, nggak ada sebetulnya. Aku tuh sebetulnya pengennya di bidang pendidikan misalnya. Di sini kan nggak ada ya pendidikan. Tapi karena pendidikan itu identiknya dengan bidang jasa juga, ataupun juga dengan teknologi, misalnya pengen bikin yang semacam ruang guru gitu, atau Zenius atau apapun, masukin aja ke teknologi gitu, ataupun masukin juga ke bidang jasa gitu ya. Jadi karena yang namanya bisnis itu, maupun teman-teman masuk agribisnis, kuliner, industri kreatif, itu pasti akan bersinggungan sama bidang lain gitu. Jadi dilihat aja yang memang sekiranya bersinggungan. Terus di sini udah ya ketentuannya, teman-teman silakan untuk dibaca. Yang penting dari bisnis plan itu adalah menghindari yang namanya plagiarisme. Jadi kunci dari suksesnya seseorang itu adalah dengan tidak melihat kiri kanan, tidak melihat kompetitor, tapi fokus terhadap apa yang ingin kita kembangkan. Ketika teman-teman punya bisnis, lakukan ya yang terbaik menurut teman-teman, belajar, dan jangan pernah melihat kompetitor kita gitu. Salah satunya di sini ada indikasi plagiarisme. Karena nanti akan terlihat ya bisnis plan teman-teman yang mungkin
ada indikasi plagiarisme karena sekarang itu sudah serba teknologi, jadi akan sangat mudah untuk terdeteksi. Jadi harapan dari kami selaku panitia itu untuk menghindari indikasi tersebut. Karena kami yakin ya teman-teman di sini, apalagi mungkin sekarang sudah mau memasuki ke dunia perkuliahan, sudah SMA ya, sudah besar, jadi bisa untuk menghindari indikasi tersebut. Nah, adapun ini ya yang biasanya selalu ada nih di yang namanya perlombaan, ada beberapa misalnya di hasil akhir itu, Kak, Teh, kok saya nggak menang ya? Atau kok saya ngerasa padahal saya sudah memenuhi target-target yang sudah ditetapkan sama panitia, tapi kenapa kok saya nggak menang ya? Atau nggak dapat posisi ini? Nah, tenang aja teman-teman, kita akan menghadirkan juri yang bersifat netral, yang tidak berkepentingan sama sekali, baik itu di SMA manapun. Jadi memang makanya kami berani untuk mengambil langkah ini bahwa juri tidak bisa diganggu gugat, ya demikian. Memang kita hadirkan sebisa mungkin juri yang tidak berkepentingan gitu. Nah, langsung masuk ya ke sebentar. Ya. Nah, ini untuk mulai ya dari lampiran 1 itu format cover proposal itu judul. Nah, judul itu pastikan itu sesuai dengan urgensi bisnisnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen buka bisnis kuliner, nah masukin si urgensi kuliner itu ke dalam judul bisnis plan-nya. Contoh, judul itu menciptakan karya seni rupa berbasis teknologi, misalnya di bidang apa misalnya kerajinan terapan atau apapun. Kayak gitu ya. Jadi untuk judul itu masukin bidang teman-teman ke dalam judulnya. Jadi kalau misalnya masukin kuliner, masukin bidang kuliner, masukin ke judulnya, atau misalnya teknologi dimasukin juga ke judulnya. Gitu. Ini aku rasa sih untuk bagian lampiran 1 nggak perlu banyak penjelasan ya. Nah, ini tadi ya sekali lagi aku menekankan kalau misalnya teman-teman meminati di luar bidang usaha ini, coba kaitkan dengan bidang lain supaya bisa masuk gitu ke bidang usahanya di luar bidang ini. Oke, terus kita masuk ke struktur. Nah, ringkasan proposal. Di bab 1 ini ringkasan proposal. Aku menyarankan untuk bab 1 ini tuh dilewat dulu aja ya. Jadi ketika teman-teman membuat bisnis plan, nanti membuat proposalnya, bab 1 dilewat dulu aja. Karena kan yang namanya ringkasan ya, itu hasil dari seluruh rangkaian proposal bisnisnya. Gitu. Oke, adapun mungkin di bab 2, ini pendahuluan, latar belakang. Karena bisnis yang kuat itu dilandasi dengan latar belakang yang kuat juga. Kalau misalnya teman-teman pengen bikin bisnis di bidang jasa, itu harus jelas gitu, alasan atau permasalahan dari si bisnis ini tuh seperti apa sih, urgensinya kenapa sih, kayak tadi disebutkan misalnya bisnis kuliner. Kenapa aku tuh milih bisnis kuliner? Karena sifat atau karakter dari masyarakat Indonesia itu yang konsumtif. Makanya mungkin kuliner ini jadi pilihan bisnis yang tepat buat dikembangkan di Indonesia. Nah itu disebutkan aja latar belakangnya seperti apa, mau itu 1 halaman atau mungkin 1,5 halaman itu nggak masalah. Yang jelas latar belakangnya itu harus valid ya. Kalau misalnya teman-teman mau memasukkan data-data juga yang ada di Indonesia atau di Google ya berupa grafik, itu boleh dimasukkan aja karena kunci dari latar belakang yang baik itu juga data-data yang valid. Teman-teman bisa lihat data-data contohnya di BPS ya, atau misalnya di Google juga banyak sih. Lihat aja ya, kayak contoh karakter masyarakat Indonesia terhadap kuliner. Nah, lihat grafiknya, bisa langsung masukin ke situ. Tapi jangan lupa juga buat memasukkan sumber. Nah, semakin banyak teman-teman semakin banyak data-data yang teman-teman masukin, itu semakin bagus juga, semakin valid gitu. Jadi kunci dari menangnya lomba bisnis plan itu adalah salah satunya dari latar belakang gitu. Nah, terus visi misi usaha ini juga jadi penunjang ya. Sejauh mana sih
usaha teman-teman kalau misalnya punya visi misi yang futuristik gitu, yang kuat juga. Nah, terus pengenalan produk. Di sini di bab 1 juga di bab 2 juga sudah harus dikenalkan ya, produk yang ingin teman-teman kembangkan itu seperti apa. Kayak tadi kan sudah masuk nih di latar belakang, terus nanti langsung masuk ke pengenalan produknya. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kami selaku tim dari apa misalnya akan menciptakan sebuah produk apa gitu. Terus selanjutnya di bab 3 di pembahasan menguraikan analisis SWOT usaha. SWOT itu terkait apa ya? Ini